Alchemy Emperor of the Divine Dao. Alur cerita Donghua ini dibuat oleh tim Tortorokai untuk Anda. Kami menceritakan dan Anda mendengarkan. Selamat menikmati konten digital ini ya. Terima kasih. Sebelum memulai, agar Mimin makin bersemangat, tolong ya agar mengklik tombol subscribe, like, share dan nyalakan loncengnya ya. Chapter 2731. Orang gila berapa lama 3 hari itu? Lebih penting lagi, tidak banyak waktu yang bisa terbuang di sini. Jika butuh waktu lama, bagaimana jika pasukan histeria menyerang? Itu tidak akan menyenangkan. Setelah Ling Han melakukan sedikit penyesuaian, dia tiba di tempat turnamen. Karena peraturan kali ini berbeda, tentu saja tidak bisa lagi dilakukan di luar tembok kota. Sebaliknya, Yang Mulia Surgawi telah mengeluarkan alat mulia surgawi, dan pertempuran akan dilakukan setelah semua orang masuk ke alat mulia surgawi ini. Alat pemuja surgawi secara alami dapat menahan serangan gila dari pertempuran antara pseudo pemuja surgawi. Hanya dalam hal ketangguhan, itu harus menjadi penghormatan surgawi tingkat ke-6 setidaknya yang benar-benar dapat merusak alat penghormatan surgawi. 16 pesaing tiba, satu demi satu. Jika Ling Han dihitung juga, ada sebanyak 6 pemula kali ini. 10 lainnya semuanya adalah elit di papan peringkat baru-baru ini, dan mereka semua berada di peringkat 20 besar. Namun, setelah pertempuran sebelumnya, semua orang tidak lagi memiliki gagasan optimis tentang mereka, dan berpikir bahwa ini adalah dunia milik para pemula. Kalian, apakah menurutmu perubahan mendadak dalam turnamen ini adalah untuk menahan kebangkitan para pemula? Ada juga banyak sekali orang yang datang untuk menonton. Mereka berbisik di antara mereka sendiri, dan juga mendiskusikan perubahan peraturan yang tiba-tiba. Itu sangat mungkin. Jika ini adalah pertarungan 1 lawan 1, ada kemungkinan bahwa 3 tempat teratas semuanya akan diklaim oleh pemula. Sekarang aturannya telah berubah. Ada kemungkinan para pemula akan diusir oleh pasukan gabungan para veteran 1 demi 1. Itu benar. Pertama, para pemula tidak terbiasa satu sama lain, jadi sangat sulit bagi mereka untuk bekerja sama. Kedua, bahkan jika para pemula bersedia bekerja sama, dalam hal jumlah, mereka juga akan berada pada posisi yang sangat tidak menguntungkan. Oleh karena itu, ada kemungkinan semua pemula akan tersingkir dari turnamen dalam beberapa hari pertama. Tepat ketika semua orang berbicara, Yang Mulia Surgawi muncul, dan mengumumkan dengan sungguh-sungguh, 16 peserta turnamen. Kalian semua boleh masuk. Ling Han dan yang lainnya dengan demikian masuk ke alat penghormatan surgawi 1 demi 1. Bagi sebagian besar, ini bukanlah hal yang asing. Mereka pasti memiliki elit Heavenly Venerable Tier yang mendukung mereka, jadi mereka pasti telah melakukan kontak dengan Heavenly Venerate Tools sebelumnya. Ini adalah ruang tandus, sangat mirip dengan kedalaman galaksi. Tidak ada apa-apa di sini. Namun 15 kursi muncul tiba-tiba di sini sekarang, setiap kursi berjauhan dari yang lain. Selain itu, ada juga jam pasir raksasa, tapi pasir di dalamnya belum mengalir. Jelas, saat jam pasir bergerak, pertarungan akan dimulai. Saat pasir di jam pasir selesai mengalir, hari itu akan berakhir. Orang yang tidak berhasil mendapatkan kursi hanya bisa mundur dari turnamen karena kecewa. Tepat saat 16 orang itu masih mengamati, jam pasir bergerak. Turnamen sudah dimulai, hehe. Seperti yang diharapkan, 10 veteran berdiri bersama, menilai 6 pemula. Jelas, setelah mereka mengetahui aturan turnamen saat ini, mereka sudah saling memberi informasi, dan mencapai kesepakatan bersama. Untuk menyingkirkan pemula dari turnamen terlebih dahulu, Ling Han belum diberitahu, jadi dia tentu saja ditolak. Apakah kalian akan pergi atas kemauanmu sendiri? Atau apakah kamu memilih untuk diusir oleh pasukan gabungan kita? Salah satu veteran bertanya. Tidak ada apa-apa selain sekelompok penurut. Kamu pikir kamu layak bertindak kurang ajar di depanku? Wu Hao yang melangkah keluar.
harga dirinya membumbung tinggi. Aku sendiri yang bisa menangani kalian semua bersama-sama. Beraninya kamu, penghinaan. Semua veteran berteriak dengan marah. Semuanya memiliki latar belakang yang kuat. Mereka adalah keturunan dari tingkat ketiga atau yang mulia surgawi tingkat keempat. Haha, lihat saja bagaimana aku akan menyingkirkan kalian semua, sampah. Wu Haoyang mengambil inisiatif untuk mengisi daya. Weng, seluruh tubuhnya bersinar, dan tidak bisa lagi terlihat dengan jelas. Siu, dia bergerak ke arah para veteran, sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan secara bersamaan. Orang ini benar-benar sangat arogan, dia benar-benar menantang 10 Pseudo Heavenly Venerates sendirian. Perlu diketahui bahwa 10 orang ini semuanya adalah elit di papan peringkat baru-baru ini. Siapa di antara mereka yang bukan keajaiban di antara keajaiban? Tapi Wu Haoyang mengabaikan semua itu, dan menuntut dengan tegas, menantang 10 elit besar sendirian. Arogansi apa? 10 elit besar semuanya meraung marah, masing-masing dari mereka bergerak untuk menyerang Wu Haoyang. Ini adalah bagian dalam alat penghormatan surgawi, dan setiap gerakan akan benar-benar direkam oleh alat penghormatan surgawi, dan kemudian akan diputar ulang di luar. Karenanya, para penonton semua bisa melihat aksi bunuh diri dari Wu Haoyang ini. Orang ini, dia gila. Itu adalah 10 Pseudo Heavenly Venerates, dan semuanya adalah elit super yang mungkin bisa menerobos dalam sekejap. Satu sudah sulit untuk dihadapi, dan itu berarti kekalahan yang pasti untuk melawan dua pada saat yang sama, apalagi jika ada 10 dari mereka. 6 lawan 10, mungkin hanya ada sedikit peluang. Orang ini telah menyisihkan anggota kelompok lainnya, dia hanya bunuh diri. Semua orang menggelengkan kepala. Pria muda ini benar-benar memiliki bakat yang aneh. Memiliki kekuatan yang bisa menandingi Pseudo Heavenly Venerable Tier ketika dia hanya Raja Surgawi ke-9. Tetapi juga karena ini dia menjadi terlalu sombong, dan benar-benar berani bertindak begitu sembrono. Jika seseorang terlalu egois, dia pasti akan menderita di masa depan. Mata Ling Han juga sedikit menyipit. Mungkinkah Wu Haoyang memiliki fisik yang sama seperti dirinya? Kalau tidak, bagaimana mungkin dia berani melawan 10 dari mereka sendirian? Hasilnya segera keluar. Wu Haoyang tidak memiliki fisik yang sangat kuat, tetapi dia berubah menjadi seberkas cahaya. Dia benar-benar menjadi tidak tersentuh oleh serangan apapun, dan tidak akan dirugikan oleh kekuatan apapun. Serangan yang dilakukan oleh 10 Pseudo Heavenly Venerates yang hebat bahkan tidak bisa menyentuhnya, jadi kerusakan apa yang mungkin terjadi? Tapi serangan Wu Haoyang sangat mendominasi. Saat tangannya mengeluarkan ledakan, seberkas cahaya membutakan mata. Bahkan, mereka bisa langsung masuk ke dalam pikiran, dan menimbulkan kerusakan pada roh itu sendiri. Ini sangat menakutkan. Dan semua 10 elit besar mendengus. Karena lengah, mereka mengalami sedikit kerugian. Melalui pertukaran ini saja, Wu Haoyang bisa bangga pada dirinya sendiri. Raja Surgawi Surga ke-9 menghadapi 10 Pseudo Heavenly Venerates tingkat puncak, namun dialah yang lebih unggul. Ini bisa dibilang fenomena aneh yang belum pernah terlihat sebelumnya. Terlalu luar biasa. Mengapa orang yang begitu kuat belum pernah terdengar sebelumnya? Mungkinkah dia akan menciptakan keajaiban? Semua orang berseru kaget, dan bahkan Ling Han sedikit terkejut, merasa tergerak oleh kekuatan Wu Haoyang. Wu Haoyang menindaklanjuti keunggulannya. Dia menyerang tanpa henti, memancarkan cahaya agung terus-menerus. Ini memiliki kekuatan destruktif yang menakutkan. Dan bahkan 10 Pseudo Heavenly Venerates yang hebat sedikit lelah karena menangkis, tidak lagi mampu membentuk serangan kolaborasi yang efektif. Hanya dari sudut ini, Wu Haoyang benar-benar kuat. Dia sendiri mengalahkan 10 Pseudo Heavenly Venerates yang hebat begitu keras sehingga mereka terpaksa bertarung sendirian. Mereka tidak punya pilihan selain mundur sementara, meninggalkan ruang lingkup serangan untuk Wu Haoyang. Kemudian, setelah jeda sebentar, mereka semua menggunakan berbagai teknik penghormatan surgawi,
yang melonjak ke depan untuk melawan Wu Haoyang. Kekuatan semut, Wu Haoyang tertawa terbahak-bahak. Dia masih tidak takut, dan dengan agresif menyerang ke depan untuk menghadapi pelanggaran ini. Tubuhnya sangat aneh, bahkan teknik pemujaan surgawi yang digunakan oleh 10 sudo pemulia surgawi tidak dapat menyentuhnya. Mereka hanya bisa menderita di bawah rentetan serangannya yang gila. Ini tidak hanya mengejutkan dan membingungkan 10 sudo Heavenly Venerates yang hebat. Para penonton di luar juga memegangi kepala mereka dan berseru betapa tidak masuk akalnya hal ini. Bahkan Ling Han dan pemula lainnya tidak bisa menahan cemberut, karena pada akhirnya mereka sendiri harus menghadapi Wu Haoyang. Jika itu mereka, bagaimana mereka menetralkan situasi ini? Ling Han juga bertanya pada dirinya sendiri secara mental. Bagaimana mungkin Wu Haoyang begitu kuat? Pertama, dia harus menggunakan salah satu dari 6 kekuatan fundamental dunia Genesis untuk meredam tubuhnya, dan hanya itu yang memungkinkan dia untuk memiliki kecakapan pertempuran Sudo Heavenly Venerable Tier ketika dia sendiri hanyalah Raja Surgawi Surga ke-9. Kedua, teknik kultivasi yang dia gunakan ini sangat unik, memungkinkannya untuk mengabaikan bahkan teknik penghormatan surgawi. Ling Han menutup matanya dan menganalisisnya dengan cermat. Setelah beberapa saat, dia membuat deduksi. Mungkin, Wu Haoyang dapat memanfaatkan dan menggunakan energi partikel void atau energi serupa. Itu lebih unggul dari kekuatan unik Flaming Frost Realm. Justru karena energi semacam ini melepaskan kekuatannya, bahkan 10 Sudo Heavenly Venerates yang hebat tidak dapat berhasil dalam serangan mereka. Adapun mengapa Wu Haoyang bisa menggunakan kekuatan yang hanya bisa digunakan oleh Yang Mulia Sur. Chapter 2732. Tak terkalahkan. Adegan seperti ini benar-benar tak terlupakan. Raja Surgawi Surga ke-9 telah melepaskan kekuatan surgawinya, dan benar-benar mengalahkan 10 Sudo Heavenly Venerates yang hebat dengan sangat keras sehingga mereka hanya bisa menangkis. Monster macam apa ini? Bahkan Ling Han merasakan dorongan untuk mengejek ini, meski biasanya orang lain yang akan memanggilnya monster. Wu Haoyang bukanlah tipe yang hanya mengandalkan bakat alaminya. Dia sombong, tapi dia tidak bodoh sama sekali. Dia memfokuskan serangannya pada satu Sudo Heavenly Venerate, dan tidak peduli bagaimana yang lain menyerangnya, dia mengabaikannya. Tidak mungkin dia bisa terluka sama sekali. Dan berbagai teknik pemujaan surgawi disalurkan dengan tangannya, segera melumpuhkan pemujaan surgawi semu itu, yang kehilangan semua kemampuan untuk melanjutkan. Wu Haoyang terkekeh, dan menatap Sudo Heavenly Venerate lainnya. Itu hanya kurang dari setengah hari, dan ada 5 Sudo Heavenly Venerates yang menderita luka serius, tidak dapat melanjutkan pertempuran. Semua orang terkejut, tidak berani mempercayai ini sama sekali. Jika diklaim bahwa Wu Haoyang telah menguasai teknik penghormatan surgawi, bagaimana mungkin yang lain tidak? Lebih jauh lagi, mengapa dia bisa mempertahankan keadaan ini terus-menerus, dan tidak ada kekuatan yang bisa melukainya sama sekali? Ini terlalu aneh, ini setara dengan menyontek, bagaimana mungkin orang lain bisa mengalahkannya? Harus diketahui bahwa Sudo Heavenly Venerate pada akhirnya bukanlah Heavenly Venerate, jadi mereka tidak mungkin menggunakan teknik Heavenly Venerate sepanjang waktu. Tetapi Wu Haoyang telah melanggar aturan tetap ini, dan menciptakan keajaiban. Apakah ini benar-benar Raja Surgawi Surga ke-9? Apakah Anda yakin ini bukan Yang Mulia Surgawi yang disamarkan? Semua orang mulai meragukan ini. Ini terlalu abnormal. Hehe, jika kalian tahu dari siapa dia berasal, kamu tidak akan ragu, kata Yang Mulia Surgawi yang mengawasi pertempuran dengan tenang. Semua orang tidak bisa membantu tetapi mengalihkan pandangan mereka ke arahnya. Yang Mulia Surgawi itu tersenyum. Nama belakangnya adalah Wu. Coba pikirkan, sosok perkasa apalagi yang bermarga Wu? Wu. Setelah berpikir sejenak, beberapa orang tidak bisa menahan diri untuk tidak terlihat heran. Ada banyak Yang Mulia Surgawi dengan nama belakang Wu,
Tetapi seharusnya hanya ada satu yang dapat meminta tempat untuk berpartisipasi, dan juga dapat dianggap sebagai sosok yang kuat. Yang Mulia Surgawi tingkat ketujuh, Wu Zihong. Jika Wu Haoyang adalah keturunan dari pemuja surgawi tingkat ketujuh, maka itu bisa dimengerti. Itu karena Yang Mulia Surgawi tingkat ketujuh Maha Kuasa, jadi apa gunanya memelihara orang aneh? Keenam, ketujuh, kedelapan. Hari belum berlalu ketika 10 Pseudo Heavenly Venerates yang agung semuanya telah dikalahkan satu demi satu, kehilangan semua kemampuan untuk bertempur. Wu Haoyang berdiri dengan bangga, menunjukkan kekuatan yang tak terkalahkan. Mata para pembudidaya wanita di luar semuanya bersinar cemerlang. Pemiliknya tidak menginginkan apapun selain bergegas masuk sehingga mereka bisa menerkam Wu Haoyang. Apakah itu kekuatan Wu Haoyang sendiri atau latar belakangnya? Itu sudah cukup untuk menjadikannya seseorang yang akan dicari oleh banyak orang. Ini adalah jenis suami impian yang diimpikan semua wanita. Pada saat itu, semua orang diam, sepertinya menunjukkan rasa hormat kepada Wu Haoyang. Wu Haoyang menunjukkan seringai bangga. Di matanya, ini hanya masalah biasa. Dia adalah pria yang pada akhirnya akan menarik dua orang paling aneh, Lin Yulian dan Xin Qihu, dari kuda tinggi mereka. Yang lainnya biasa-biasa saja, dan sepenuhnya berada di bawah perhatiannya. Dia langsung berjalan ke salah satu kursi, lalu duduk. Ling Han dan yang lainnya semua memiliki pemikiran yang berbeda-beda, tetapi mereka masing-masing menemukan tempat dan duduk. Hari telah berlalu, dan tidak satu pun dari 10 Pseudo Heavenly Venerates yang hebat berdiri kembali. Semuanya tersingkir dari turnamen. Siapa yang akan mengantisipasi hasil ini? Mereka mengira bahwa dengan kekuatan gabungan dari 10 Pseudo Heavenly Venerates yang hebat, pastilah para pemula yang semuanya akan tersingkir. Mereka tidak mengira bahwa mereka semua akan dikalahkan oleh orang yang sangat aneh. Setelah pertempuran ini, nama Wu Haoyang melesat setinggi langit, tidak ada yang mampu menandinginya. Bahkan meskipun pertempuran Ling Han sebelumnya, yang merupakan konfrontasi melawan lebih dari 20 Pseudo Heavenly Venerates. Tapi pertama-tama, dari Pseudo Heavenly Venerates ini, hanya He Yufeng saja yang memiliki namanya di papan peringkat baru-baru ini, dan dia hanya berada di peringkat 800 hingga 900. Jadi bagaimana dia bisa dibandingkan dengan 10 orang ini? Selain itu, Wu Haoyang telah mengalahkan orang-orang ini, tidak seperti Ling Han, yang tidak bisa disakiti oleh Pseudo Heavenly Venerates itu. Dengan perbandingan seperti itu, tentu saja Wu Haoyang yang tampak lebih kuat. Ling Han kembali, Permaisuri, Kaisar Hujan, Karmic Life Heavenly Venerable, dan Anjing Hitam Besar semuanya telah datang, dan mereka semua sedang mendiskusikan Wu Haoyang. Ini adalah kekuatan yang tak terduga. Meskipun Heavenborn memiliki tubuh logam surgawi, Pseudo Heavenly Venerate akan cukup untuk menahannya, dan jika mereka menggunakan teknik pemujaan surgawi, mereka akan mampu memberinya cedera serius. Tapi Wu Haoyang sama sekali tidak terpengaruh oleh kekuatan apapun, dan tidak dapat dilukai oleh kekuatan apapun. Bagaimana bisa ada monster seperti itu? Mungkinkah dia diasuh dari Flaming Frost Realm itu sendiri? Tidak. Aku mendengar bahwa dia adalah keturunan dari Yang Mulia Surgawi tingkat ketujuh. Karmic Life Heavenly Venerable merenung sejenak. Saya pikir ini harus terkait dengan Yang Mulia Surgawi tingkat ketujuh itu. Kalau tidak, bahkan jika pria ini sekarang dapat berkomunikasi dengan kekuatan fundamental dari dunia kejadian, masih tidak mungkin dia dapat memiliki kekuatan surgawi seperti itu. Ling Han dan yang lainnya juga mengangguk. Pengurangan ini lebih logis. Saya akan menemukan kesempatan untuk melawannya besok, dan saya akan bisa mendapatkan pemahaman yang lebih subjektif tentang dia, kata Ling Han. Han kecil, itu tidak pantas, kan? Anjing hitam besar itu buru-buru bertanya. Bagaimanapun, ada pil 7 kematian 7 ledakan. Dengan kekuatanmu, mendapatkan salah satu pil itu secara alami adalah hal yang mudah. Apa perlunya bagimu untuk bertarung secepat ini dengan Wu Haoyang?
Dia membujuk, akan lebih baik bagimu untuk menunggu sampai kamu mendapatkan hadiahnya dan kemudian bertanding dengannya. Bahkan Karmic Life Heavenly Venerable menyatakan persetujuan. Dia sangat yakin dengan kekuatan Ling Han, tapi Wu Hao yang benar-benar terlalu kuat. Benar-benar tidak perlu bertarung dengannya sekarang. Ling Han tidak dapat menahan bujukan mereka, jadi dia hanya bisa setuju untuk tidak menonjolkan diri dan mendapatkan hadiah terlebih dahulu. Ini kali kedua turnamen dilanjutkan, namun 10 kursi langsung ditarik. 6 orang tersisa untuk memperebutkan 5 kursi. Mereka masuk ke alat pemujaan surgawi satu demi satu, dan berdiri lebih dari 50 km dari satu sama lain. Saya benar-benar tidak menyangka bahwa 10 orang akan tersingkir dalam satu pukulan kemarin. Hasil tak terduga seperti ini yang mengasyikkan. Apakah akan ada 3 orang yang langsung dieliminasi hari ini, dan 3 orang terakhir akan diproduksi? Itu mungkin. Di luar, semua orang mengobrol dengan semangat. Mengikuti kepribadian Wu Haoyang, dia pasti tidak akan bermain sesuai aturan kali ini juga. Jam pasir bergerak, dan turnamen telah dimulai. Wu Haoyang menyilangkan tangan di belakang punggungnya. Kalian semua, keluar. Apa? Semua orang bingung setelah mendengar ini. Dia telah mengalahkan 10 veteran sendirian kemarin, dan hari ini dia ingin bentrok dengan semua pemula lainnya. Apakah Anda berencana menjadikan diri Anda musuh publik? Pria ini memang tidak mau bersikap, dan kali ini dia bahkan lebih ekstrim. Jika Ling Han dan yang lainnya kalah, tidak akan ada 3 besar, dan dia akan menjadi satu-satunya pemenang. Bukankah seharusnya ketiga pil 7 kematian 7 ledakan itu diberikan kepadanya? Tidak dapat disangkal bahwa meskipun Wu Hao yang sombong dalam melakukan sesuatu, dia tidak bodoh sedikit pun. Lihat, bukankah dia telah menciptakan peluang untuk dirinya sendiri untuk dapat mengambil hadiah dari 3 besar untuk dirinya sendiri? Apakah ini tidak pintar? Apakah ini tidak cukup inovatif? Wu Haoyang, kamu benar-benar berpikir bahwa kamu kuat sampai tak terkalahkan? Qi Changjun berbicara, ototnya menonjol dengan kuat, memancarkan perasaan kekuatan yang mencengangkan. Sepertinya begitu darah mulai mengalir, bahkan bintang-bintang pun akan jatuh. Berhentilah menyemburkan omong kosong. Jika kalian tidak enyah sendiri, aku akan membantu kalian. Wu Haoyang menyatakan dengan tidak sabar. Dia yakin bahwa jika dia memiliki 3 pil 7 kematian 7 ledakan, maka dia tidak hanya akan dapat naik ke Pseudo Heavenly Venerable Tier, dia juga akan dapat melanjutkan perjalanan jauh dari sana. Sasarannya adalah Lin Yulian dan Xin Qihu, dan dia dengan panik berusaha mengejar mereka berdua dan kemudian mengalahkan mereka sehingga dia dapat mengumumkan kepada dunia bahwa hanya dia yang merupakan keajaiban terkuat di seluruh dunia kejadian, dan itu hanya dia yang akan mampu mengalahkan histeria di masa depan. Dia tidak punya waktu untuk disia-siakan dengan apa yang disebut keajaiban ini, mereka sama sekali tidak layak untuk waktunya. Kalau begitu, kita hanya bisa menyelesaikan ini di medan perang. Zuyan berkata dengan dingin, sikapnya yang menyendiri dan sedingin es semakin terlihat. Semua orang bersiap untuk bergerak. Bukan hanya Wu Haoyang, mungkin saja yang lain juga akan menjadi musuh mereka. Sekelompok idiot keras kepala, Wu Haoyang menyerang dengan agresif. Chapter 2733 Solusi. Wu Haoyang sangat sombong. Di matanya, apakah itu 10 elit papan peringkat baru-baru ini dari kemarin, atau pemula yang bangkit sebagai kekuatan baru, mereka semua akan tersingkir oleh kekuatannya yang luar biasa. Dia merentangkan tangannya, satu lengan berubah menjadi tanaman merambat tak terbatas yang menjulur ke arah Ling Han, Tai Binghe, Tu Si, dan Zuyan. Sementara lengan lainnya berubah menjadi naga api yang turun ke Qi Changjun. Tanaman merambat langsung tumbuh, berubah menjadi hutan seolah-olah mereka akan mengisolasi Ling Han dan yang lainnya sehingga Wu Haoyang dan Qi Changjun bisa bertempur lebih dulu. Qi Changjun mengeluarkan teriakan perang, dan mendekat tanpa rasa takut. Peng! Naga yang berapi-api itu meledak ke arahnya,
nyala api melonjak, tetapi Ki Changjun bergegas keluar dari nyala api dalam sekejap. Pakaian yang dia kenakan semuanya berwarna merah menyala, tetapi kulitnya yang terbuka tidak terluka. Ini sangat mencengangkan. Jubah yang dia kenakan telah ditenun dari benang yang ditempa dari logam surgawi. Sekarang, bahkan logam surgawi benar-benar merah karena panas, tetapi kulitnya tidak menunjukkan perubahan sama sekali. Pertahanan ini terlalu kuat, haha, bukan hanya kamu yang memiliki pertahanan yang tak terkalahkan. Ki Changjun tertawa terbahak-bahak, lengannya menyatu saat dia memukul Wu Haoyang dengan kuat. Kamu menyebut ini tak terkalahkan? Wu Haoyang mencibir. Dia mengangkat lengan kanannya, dan peng, dia segera menangkis pukulan yang akan mendarat di lengan Ki Changjun. Lihat saja bagaimana aku akan menghancurkan pertahanan ini. Di sisi lain, hutan tanaman merambat telah dihancurkan. Beberapa keajaiban muda berdiri dengan bangga, semuanya memancarkan semangat juang yang membumbung tinggi. Namun, mereka tidak bergerak, tetapi hanya berdiri dengan tangan bersilang di belakang, mengamati pertempuran antara Ki Changjun dan Wu Haoyang dalam diam. Mereka terlalu bangga, dan meremehkan bergabung dengan orang lain. Aku benar-benar telah meremehkan kalian sedikit. Namun, tidak banyak perbedaan. Wu Haoyang tertawa keras, dan sekali lagi menyerang Ki Changjun. Ki Changjun juga mendominasi, menyerbu ke depan dengan tinjunya. Ledakan, ledakan, ledakan. Keduanya bertukar pukulan. Dalam hal kekuatan, masih Ki Changjun yang sedikit lebih unggul, tetapi belum mencapai titik di mana itu akan memberinya keuntungan yang menghancurkan. Kemampuanmu hanya sejauh ini, Ki Changjun mencibir. Apakah begitu? Wu Haoyang mengungkapkan seringai jahat. Weng, dia tiba-tiba memancarkan cahaya dari segala penjuru, dan kemudian berubah menjadi seberkas cahaya. Ini dia lagi. Semua orang serius. Kemarin, setelah Wu Haoyang berubah menjadi seberkas cahaya, dia tidak bisa disentuh oleh serangan apapun atau terluka oleh kekuatan apapun. Sekarang, dia kembali memasuki keadaan seperti itu. Apakah Ki Changjun punya cara untuk menyelesaikan ini? Ledakan. Ki Changjun mengacungkan tinjunya, namun hanya menyapu tubuh Wu Haoyang, dan tidak menyebabkan sedikit pun kerusakan. Seperti yang diharapkan, bahkan Ki Changjun tidak punya solusi. Hehe, Wu Haoyang tertawa dingin, mengulurkan tangan kanannya untuk meraih kepala Ki Changjun. Langkah ini memiliki sifat merendahkan yang sangat kuat, jelas menunjukkan rasa jijiknya pada Ki Changjun. Ki Changjun berpunuk, dan sosoknya mundur dengan cepat. Dia secara alami memikirkan tentang apa yang harus dia lakukan ketika dia menerima serangan balik dari Wu Haoyang jika serangannya tidak berpengaruh. Dengan demikian, pukulan dari Wu Haoyang ini tidak melebihi harapannya. Serangan Wu Haoyang langsung meleset. Dia tidak memasukkannya ke dalam hati. Dengan ketukan kakinya, sosoknya menerkam sekali lagi, mengejar Ki Changjun. Keduanya bertarung sekali lagi. Tapi ini tidak bisa lagi disebut pertarungan. Tidak peduli apa yang dilakukan Ki Changjun, dia tidak bisa menyerang Wu Haoyang. Kemudian, tidak peduli seberapa menantang kekuatan pertempurannya, tidak mungkin dia bisa melepaskannya. Jadi, ini adalah pengejaran sepihak. Wu Haoyang mengejar, sementara Ki Changjun melarikan diri. Tidak dapat dikatakan bahwa kekuatan Ki Changjun lebih rendah dari Wu Haoyang, tetapi Wu Haoyang saat ini tidak dapat dilukai oleh kekuatan apapun, dan sama sekali tidak terkalahkan, sehingga Ki Changjun hanya dapat terus berlari. Mungkinkah tidak ada yang bisa dilakukan pada Wu Haoyang? Kehebatan pertempurannya memang sangat kuat, dan dia telah menguasai setidaknya 3 teknik penghormatan surgawi. Tetapi semua orang di sini berpikir bahwa mereka tidak akan kalah dengan dia. Tapi bagaimana mereka bisa melukai Wu Haoyang? Ini telah menjadi masalah terbesar mereka. Sebelumnya, ketika Heavenborn baru saja masuk ke Akademi Bela Diri Paramount Dunia, bahkan Raja Surgawi Surga ke-9 tidak berdaya melawannya, dan itu karena dia memiliki tubuh logam surgawi. Namun sekarang,
Wu Haoyang telah berkembang lebih jauh dari itu. Dia bahkan tidak bisa disentuh. Perlu diketahui bahwa Heavenborn masih bisa ditundukkan dan masih bisa dijebak, tapi sebenarnya tidak ada yang bisa dilakukan pada Wu Haoyang. Biarkan aku mencoba, seru Tusi, dan menyerbu ke arah Wu Haoyang. Dia menerkam seperti harimau ganas, seluruh tubuhnya dibungkus dengan cahaya bayangan. Seolah-olah ini adalah kekacauan primal yang telah ada ketika dunia pertama kali muncul, memancarkan udara zaman kuno dan primitif itu. Sama saja jika aku mengalahkanmu lebih dulu. Wu Haoyang berbalik dan mengecam Tusi. Peng, Tusi melakukan serangan, tapi masih melewati tubuh Wu Haoyang. Demikian pula, itu tidak dapat menyebabkan kerusakan. Kamu telah melebih-lebihkan kemampuanmu sendiri. Wu Haoyang menyeringai dingin dan menyerang Tusi. Tusi buru-buru mundur, tapi masih terlambat. Serangan itu menyapu dirinya dan langsung meninggalkan luka di tubuhnya. Darah menyembur keluar dengan deras. Syukurlah, dia berhasil mundur cukup cepat, jadi cedera ini tidak terlalu serius. Siapa lagi yang ada di sana? Wu Haoyang berdiri, lengannya disilangkan di belakang punggungnya. Dia menyadari bahwa meskipun 5 orang di sini hari ini masih tidak bisa berbuat apa-apa padanya, kekuatan mereka jauh lebih besar daripada 10 orang kemarin, dan mereka tidak akan mudah dihadapi. Tentu saja, dia masih tak terkalahkan. Kalau begitu, biarkan aku mencoba. Zhu Yan melangkah keluar. Sosoknya ramping dan mempesona, sedingin es, namun memikat seperti bunga persik pada saat bersamaan. Ekspresi tercengang melintas di wajah Wu Haoyang, tapi dia segera menariknya. Di matanya, wanita cantik hanya digunakan untuk menambah cita rasa hidup, sementara kultivasi tidak tergantikan. Zhu Yan menyerang. Dia melepaskan gerakan yang kuat. Dia mengiris dengan tangannya, dan itu seperti Divine Phoenix yang mengibaskan ekornya. Seluruh galaksi menyilaukan dengan cahaya cemerlang, tapi tetap tidak berguna. Wu Haoyang hanya berdiri di sana, seolah-olah dia adalah penguasa langit dan bumi, dan setiap serangan tidak akan berpengaruh padanya. Tai Binghe juga mengeluarkan pukulan, yang menjadi beruang es. Ledakan, beruang es melewati tubuh Wu Haoyang, dan dia sama sekali tidak terluka. Semua orang terdiam. Apakah memang ada pertahanan yang tak terkalahkan di dunia ini? Apakah kamu masih ingin mencoba? Wu Haoyang menunjuk ke arah Ling Han. Dia tahu bahwa ini adalah pria yang menduduki peringkat nomor 1 di papan peringkat baru-baru ini. Pada saat yang sama, dia juga bisa dianggap sebagai pemula. Namun, jadi bagaimana jika dia nomor 1? Di matanya, semua orang adalah sampah. Tentu saja, Ling Han melontarkan pukulan. Kekuatannya berubah menjadi seberkas cahaya yang melesat ke arah Wu Haoyang. Seberkas cahaya ini masih melonjak melalui tubuh Wu Haoyang, tetapi semua orang berseru dengan sedikit terkejut karena seberkas cahaya yang telah berubah menjadi Wu Haoyang sebenarnya juga sedikit goyah. Berhasil, Ling Han melepaskan seruan perang dan menyerbu ke arah Wu Haoyang. Dia melemparkan pukulan, tapi kali ini Wu Haoyang bereaksi dan membalas dengan pukulannya sendiri. Peng! Di depan mata tidak percaya semua orang, tinju Ling Han dan tinju Wu Haoyang benar-benar saling bertabrakan. Ling Han bisa menyentuhnya. Dia benar-benar bisa menyentuhnya. Tusi dan yang lainnya sangat gembira. Meskipun bukan mereka yang melakukannya, itu tetap membuktikan bahwa Wu Haoyang tidak sepenuhnya tak terkalahkan. Kesadaran muncul di Ling Han. Jadi, orang yang telah mengeraskan tubuhnya dengan kekuatan fundamental dari dunia kejadian dapat memukulmu. Sebelumnya, dia hanya memberikan kekuatan dengan serangannya, tetapi tidak melakukan pukulan yang sebenarnya. Itulah mengapa itu hanya berdampak sedikit pada Wu Haoyang. Namun, kali ini Ling Han menyerang dengan tinjunya yang sebenarnya. Efeknya sangat berbeda. Sepotong kejutan muncul di wajah Wu Haoyang juga. Penghitung untuk teknik kultivasinya ini sebenarnya sangat sederhana. Seseorang hanya perlu menyerangnya dengan kekuatan fundamental dunia kejadian.
Tapi apa artinya ini? Bahkan yang mulia surgawi tingkat pertama tidak dapat melukainya. Karena ini adalah kemampuan yang telah dibayar oleh pemuja surgawi tingkat ketujuh dari klan Wu dengan harga yang cukup mahal dan ditanamkan secara pribadi untuknya. Tapi di sini, Raja Surgawi Surga ke-9 telah benar-benar memukulnya. Chapter 2734. Setara merata. Wu Hao yang cukup terkejut. Ini karena kakeknya, yang mulia tingkat ketujuh, sebenarnya telah secara pribadi menganugerahkan kepadanya kekuatan yang memungkinkannya untuk tidak takut melawan semua musuh yang kuat di bawah tingkat yang mulia tingkat kedua. Tapi sekarang, Raja Surgawi Surga ke-9 benar-benar memiliki kemampuan untuk menimbulkan ancaman baginya. Saya tidak menyangka bahwa selain Lin Yulian, Xin Qihu, dan saya sendiri, akan ada orang keempat yang menguasai kekuatan fundamental dunia kejadian sebelum mencapai tingkat penghormatan surgawi tingkat kedua, kata Wu Haoyang, tetapi miliknya kesombongan tetap ada. Jika bahkan Lin Yulian dan Xin Qihu adalah orang-orang yang ingin dia lampaui, lalu Ling Han akan dihitung sebagai apa? Dalam pertarungan di level yang sama, Wu Haoyang yakin bisa menghancurkan lawan manapun. Ayo, biarkan aku mengajarimu apa artinya menjadi benar-benar tak terkalahkan. Wu Haoyang bergerak dan melepaskan tembakan ke arah Ling Han. Ling Han juga dipenuhi dengan kegembiraan. Dia ingin melawan Wu Haoyang kemarin, tetapi pada saat itu, Wu Haoyang sedang bertarung melawan veteran, dan Ling Han merasa tidak pantas untuk bergerak. Selanjutnya, dia juga dibujuk oleh Karmic Life Heavenly Venerable dan yang lainnya untuk tidak melakukannya, jadi dia memutuskan untuk menundanya. Sekarang pertarungan ini persis seperti yang dia inginkan. Dia tanpa rasa takut bertukar pukulan dengan Wu Haoyang. Wu Haoyang menggunakan teknik pemujaan surgawi, meledakkan massa api yang menggantikan kekuatan peraturan, sehingga bahkan peraturan api itu sendiri dapat dibakar menjadi abu. Ling Han segera merasa bahwa tubuhnya mengalami panas terik dan rasa sakit yang luar biasa. Kekuatan teknik pemujaan surgawi terlalu besar, terutama ketika itu diedarkan dan diluncurkan melalui tangan orang ajaib seperti Wu Haoyang. Itu benar-benar kecakapan pertempuran dari pemuja surgawi tingkat pertama. Ling Han mengedarkan teknik petir 5 elemen, dan mulai bertukar pukulan dengan Wu Haoyang. Pertempuran ini mirip dengan pertarungan tombak melawan tombak, keduanya berusaha sekuat tenaga dengan menggunakan serangan terkuat mereka untuk mengalahkan lawan mereka. Tentu saja, pertempuran seperti itu memang sengit, dan bahkan jika yang mulia tingkat pertama turun tangan, tidak mungkin menghentikan mereka tanpa menggunakan teknik yang kuat. Setelah maju ke surga ke-9, durasi Ling Han menyalurkan teknik pemujaan surgawi telah diperpanjang banyak, sementara Wu Haoyang berada pada level yang sama dengannya, sama-sama berbakat, dengan durasi yang hampir sama dalam menyalurkan teknik pemujaan surgawi. Bentrokan semacam ini antara keduanya sudah cukup untuk berlangsung sepanjang hari. Namun, setelah bertarung sekitar setengah hari, keduanya mengerutkan kening. Mereka harus mengakui bahwa lawan mereka cukup aneh untuk melawan diri mereka sendiri. Tetapi pertarungan satu hari itu terlalu singkat bagi mereka untuk menentukan siapa yang akan menjadi pemenang. Namun, keduanya sombong dan ingin menekan satu sama lain. Secara alami, tidak ada yang berhenti, jadi mereka terus bertarung. Tusi dan yang lainnya merasa sedih. Orang yang bisa menahan Wu Haoyang sebenarnya adalah Raja Surgawi ke-9. Untuk tidak mengatakan apa-apa tentang mereka, bahkan yang mulia surgawi tingkat pertama tidak dapat melakukan apapun pada Wu Haoyang, tetapi yang terakhir sebenarnya ditahan oleh Ling Han. Kalau dipikir-pikir, ini sebenarnya cukup menarik. Waktu masih berjalan lambat, jam pasir hampir kosong. Tusi dan yang lainnya tidak peduli lagi untuk menonton pertempuran. Mereka mundur satu demi satu, meraih kursi, dan duduk. Ling Han dan Wu Haoyang meraung keras pada saat bersamaan. Sambil terus bertarung sengit satu sama lain, mereka berlari menuju kursi terakhir. Keduanya menganggap kursi ini sebagai titik kunci untuk menentukan hasil,
dan siapapun yang meraihnya lebih dulu akan dianggap lebih unggul dalam kontes ini. Kecepatan keduanya begitu cepat sehingga mereka sudah berada di depan kursi dalam sekejap mata, tapi tak satu pun dari mereka bisa duduk di atasnya. Ling Han bisa melukai Wu Haoyang, dan Wu Haoyang juga bisa melukainya. Siapa yang berani mengambil risiko menahan serangan hanya untuk duduk? Serangan mereka menjadi lebih ganas dan lebih ganas, dan segera hanya tersisa 3 butir pasir di jam pasir. Enyahlah, Wu Haoyang menggeram, dan melepaskan pukulan, memicu energi mengamuk yang tak terbatas. Ada aura primal chaos yang turun saat dia mendorong kecakapan bertarungnya ke puncak. Kamu enyahlah, saat Ling Han juga meninju, gulungan 9 transformasi surgawi dan teknik petir 5 elemen meledak bersama, dia juga berusaha sekuat tenaga. Peng! Kedua tubuh mereka bergetar pada saat yang sama, dan kemudian mereka dikirim terbang satu demi satu. Ada 2 butir pasir yang tersisa, tapi keduanya masih ada di udara. Mungkinkah kedua keajaiban luar biasa ini akan tersingkir satu demi satu? Itu akan sangat lucu. Orang-orang di luar semua berpikir bahwa tergantung pada situasinya. Mereka berdua, Ling Han dan Wu Haoyang, mungkin tidak dapat kembali sebelum butiran pasir terakhir habis. Selain itu, bahkan jika mereka dapat kembali ke masa lalu, melihat bahwa kekuatan pertempuran mereka sangat cocok, mereka masih akan bertarung untuk saling menekan. Oleh karena itu, tidak ada yang bisa menang. Itu masih akan menemui jalan buntu. Tidak ada yang bisa menang, dan mereka masih akan tersingkir bersama. Siapa yang meminta mereka untuk saling bertarung sampai mati? Siu, momentum retret mereka telah digunakan sepenuhnya. Mereka melompat mundur, dan bergegas menuju kursi terakhir. Itu milikku, Wu Haoyang meraung. Dalam mimpimu, Ling Han mencibir saat kecepatannya benar-benar meledak. Saat butiran pasir terakhir jatuh, kontes hari ini berakhir, dan mereka yang tidak mendapatkan tempat duduk akan dikeluarkan. Siapa itu? Mata semua orang membelalak saat ada kilatan cahaya, dan sudah ada 1 orang lagi yang berdiri di depan mereka. Wu Haoyang, bagaimana dengan Ling Han? Tidak ada kilatan cahaya kedua untuk mengirimkan orang kedua. Mungkinkah, satu demi satu, mereka semua melihat proyeksi alat penghormatan surgawi. Siapa lagi yang bisa duduk di kursi terakhir selain Ling Han? Hanya saja Ling Han jelas tidak nyaman karena hanya ujung pantatnya yang berhasil menyentuh kursi, dan postur duduknya memang sangat canggung. Tapi tidak peduli seberapa jelek penampilannya, dia tetap tinggal dan memenuhi syarat untuk melanjutkan kompetisi, sementara Wu Haoyang tersingkir dengan kejam. Wu Haoyang meraung. Matanya berkobar-kobar karena dia tidak bisa pasrah pada hasilnya. Jelas, dia seharusnya bisa mengalahkan semua Pseudo Heavenly Venerates dengan kekuatannya, tetapi sekarang dia telah disingkirkan terlebih dahulu. Bagaimana dia bisa menerimanya? Ling Han, dia meraung marah. Siu. Kelompok beranggotakan 5 orang termasuk Ling Han keluar dari alat penghormatan surgawi. Mereka adalah pemenangnya, dan akan dapat melanjutkan kompetisi besok. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Wu Haoyang segera bergegas untuk melawan Ling Han lagi. Berhenti, Yang Mulia Surgawi tingkat pertama di sini menegur saat dia mengulurkan tangannya untuk meraihnya. Apakah kamu pikir kamu bisa mendisiplinkanku? Wu Haoyang sangat arogan, dan dia sama sekali tidak memberikan wajah Yang Mulia Surgawi itu. Tubuhnya berubah menjadi cahaya yang menyala-nyala, dan dia tidak bisa ditembus oleh kekuatan apapun, hanya mengarahkan serangannya ke Ling Han. Yang Mulia Surgawi itu sangat marah, tetapi dia hanya Yang Mulia Surgawi tingkat pertama, jadi bagaimana dia bisa melakukan sesuatu pada Wu Haoyang saat ini? Sama seperti orang lain, semua gerakannya tidak berguna, dan dia bahkan tidak bisa menyentuh sehelai rambut pun di tubuh Wu Haoyang. Wu Haoyang, kamu sudah keterlaluan. Yang Mulia Surgawi berteriak dengan suara yang dalam, merasa sangat malu pada saat yang sama, lagi pula dia adalah Yang Mulia Surgawi. Pergi terlalu jauh. Wu Haoyang berhenti.
Baik, aku akan berurusan denganmu dulu. Mari kita lihat siapa lagi yang berani menghentikanku. Dia tidak lagi menyerang Ling Han, tetapi bergegas menuju yang mulia surgawi itu. Ini membuat semua orang mengertakkan gigi. Kamu terlalu gila, kamu bahkan berani bergerak melawan yang mulia surgawi. Kelancangan, yang mulia surgawi itu akhirnya menjadi geram. Dia memberi isyarat dengan tangannya, dan alat penghormatan surgawi segera jatuh ke telapak tangannya. Itu adalah cermin kuno. Dengan seruan ringan, dia mengarahkan cermin kuno ke Wu Haoyang, dan seberkas cahaya segera keluar. Wu Haoyang meremehkan lawannya. Dia tidak mengelak atau menghindari tembakan sama sekali, dan langsung terkena cahaya, yang menyebabkan dia langsung jatuh, dan dia tersandung. Seorang yang mulia surgawi tingkat pertama tidak dapat menyakitinya, tetapi itu tidak berarti bahwa hal yang sama berlaku untuk alat yang mulia surgawi. Yang mulia surgawi itu memanfaatkan kesuksesan untuk memberikan langkah selanjutnya. Dia datang ke arah Wu Haoyang dengan satu langkah, dan mengayunkan cermin kuno ke arahnya seperti palu. Peng, ada suara teredam saat Wu Haoyang terkena pukulan ini juga, dan langsung jatuh ke tanah. Tempat ini menekan tingkat kultivasi. Faktanya, tidak ada perbedaan dalam kekuatan pertempuran antara yang mulia surgawi tingkat pertama dan yang mulia surgawi semu. Yang paling mungkin adalah bahwa yang mulia surgawi tingkat pertama dapat terus-menerus menyalurkan teknik yang mulia surgawi, dan pasti akan menang melawan semua yang mulia sudo surgawi dalam pertempuran yang panjang dan berlarut-larut. Namun, Wu Haoyang awalnya tidak perlu takut. Siapa yang memintanya menjadi begitu gila? Akibatnya, terkena alat penghormatan surgawi, menyebabkan kekalahan seketika. Chapter 2735, Merebut Pil Alkimia. Pertandingan akan dilanjutkan besok, kata yang mulia surgawi. Semua orang menoleh untuk melihat Wu Haoyang, yang sedang berbaring di tanah. Untungnya, pria ini pingsan. Kalau tidak dia akan membuat banyak keributan sekarang. Semua orang bubar. Orang-orang seperti Ling Han dan yang lainnya juga perlu melakukan penyesuaian yang tepat untuk menghadapi pertempuran keesokan harinya. Ketika dia kembali ke kediamannya sendiri, Kaisar Hujan dan yang lainnya datang satu demi satu. Kerja bagus dalam menghilangkan Wu Haoyang. Anjing hitam besar itu sangat bersemangat. Orang itu terlalu sombong. Tanpa diduga, Han kecil kita juga tidak lemah, dan benar-benar dapat melukai tubuhnya. Setiap orang memang punya kelemahan. Karmic Life Heavenly Venerable mengangguk sambil tersenyum. Jika tidak ada Ling Han, maka Wu Haoyang benar-benar tak terkalahkan. Namun, Ling Han sebenarnya bisa menahannya. Sebaliknya, meskipun fisik Ling Han seperti Divine Metal, dia tidak terkalahkan dalam menghadapi kekuatan pertempuran Heavenly Venerable Tier. Selama Tusi dan yang lainnya bergabung, kemungkinan Ling Han dikalahkan akan sangat tinggi. Wu Haoyang seharusnya sangat tertekan. Mengapa surga membiarkan satu Ling Han muncul di hadapannya? Pada titik ini, Little Han seharusnya bisa mengamankan kemenangan. Anjing hitam besar itu tersenyum, dan kemudian menghasut, Han kecil, apakah kamu akan mengikuti teladan Wu Haoyang, dan memukuli keempat orang yang tersisa besok sehingga kamu sendiri yang bisa mendapatkan pil 7 kematian 7 ledakan? Karmic Life Heavenly Venerable segera menggelengkan kepalanya. Ling Han bukanlah Wu Haoyang, hanya saja tubuhnya seperti logam surgawi, dan dia tidak terkalahkan. Jika dia menunjukkan pemikiran seperti itu, dia pasti akan menjadi sasaran. Dengan upaya bersama dari 4 elit, ada kemungkinan besar dia akan dikalahkan. Tusi, Qi Changjun, Zuyan, dan Tai Binghe, yang mana di antara mereka yang bukan anak ajaib yang mampu memimpin generasi mereka? Bertarung 1 lawan 1, Ling Han bisa menjadi tak kenal takut, sementara bertarung 1 lawan 2 akan membuat Ling Han sulit untuk menang, dan dia bahkan tidak berdaya untuk melawan saat bertarung 1 lawan 3. Anjing hitam besar itu tidak bisa tidak merasa kasihan. Dia selalu sangat rakus. Waktu hari berlalu dengan cepat, dan turnamen berlanjut.
Ling Han tidak melihat Wu Haoyang, dan dia tidak tahu apakah pria ini belum bangun atau dia merasa malu, dan tidak bisa menghadapi orang lain. Ling Han tidak peduli, tujuan langsungnya adalah untuk mendapatkan pil 7 kematian 7 ledakan. Saat memasuki alat penghormatan surgawi, kompetisi dengan cepat berlanjut. 5 orang memperebutkan 4 posisi. Setelah konfrontasi singkat, perkelahian segera terjadi. Ling Han tidak menjadi sasaran, karena dia tak terkalahkan, seperti Wu Haoyang, dan dia tidak seagresif Wu Haoyang, jadi Tusi dan yang lainnya berperilaku cukup baik. Setelah seharian bertempur, Tusi menjadi rookie kedua yang tersingkir. Dia mengenakan ekspresi yang sangat masam. Faktanya, tidak dapat dikatakan bahwa kekuatannya tidak cukup, tetapi hanya saja dia dikirim terbang dari pukulan pada saat itu, dan ketika dia berlari kembali, pasir di jam pasir telah habis. Sama seperti dengan Wu Hao yang kemarin lusa, itu bukan masalah kekuatan, melainkan lebih merupakan masalah keberuntungan. Saat ini, masih ada 4 orang yang tersisa. Selama satu lagi tersingkir, game ini akan berakhir. Siapa yang akan menjadi orangnya? Setelah beristirahat selama 1 hari, kompetisi dilanjutkan hingga hari terakhir. Setelah bertarung satu sama lain untuk beberapa saat, keempat elit dibagi menjadi 2 kelompok yang bertempur sengit. Ling Han bentrok dengan Qi Changjun, sementara Zhu Yan menghadapi Tai Binghe. Selama 1 orang di antara mereka dikalahkan, 3 yang tersisa akan muncul sebagai pemenang. Namun, dengan kemampuan mereka, tidak akan ada masalah untuk menggunakan teknik penghormatan surgawi selama sehari. Dalam keadaan mereka saat ini, mereka praktis tak tertandingi dalam kecakapan pertempuran, dan tidak ada yang benar-benar bisa menekan yang lain. Oleh karena itu, hari hampir berakhir, namun mereka berempat masih terlibat dalam pertempuran sengit. Hanya ada lebih dari selusin butir pasir yang tersisa di jam pasir. Mereka berempat tidak lagi mencoba untuk mengalahkan lawan mereka, tetapi mengincar kursi sambil terus menyerang. 9 butir pasir, peng, 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 keempat orang itu saling serang. Itu bukan lagi pertempuran 2 lawan 2 yang sengit, tetapi pertempuran 4 orang. Siapapun yang kecakapan pertempurannya sedikit lebih rendah akan dikirim terbang, dan dia secara alami akan tersingkir. Itu sudah sampai pada titik ini, siapa yang ingin jatuh pada saat terakhir? Mereka berempat terus menyerang dengan gerakan pamungkas mereka, dan mereka benar-benar tidak peduli siapa itu. Tapi selama 1 orang di antara mereka dikirim terbang, itu sudah cukup. 7 butir, 5 butir, lalu 3 butir pasir. Ketika hanya ada 1 butir pasir yang tersisa, semuanya meraung, dan meledak dengan jurus pamungkas masing-masing menggunakan seluruh kekuatan mereka. Peng, gelombang yang menakutkan melonjak, dan sesosok tubuh akhirnya terhempas, sementara 3 orang lainnya segera merebut tempat duduk mereka. Butir pasir terakhir telah jatuh, dan permainan berakhir. Dalam sekejap cahaya, seseorang telah diusir. Itu adalah Tai Binghe. Dengan kata lain, pemenang terakhir adalah Ling Han, Zhu Yan, dan Qi Changjun. Mereka bertiga juga keluar dari alat penghormatan surgawi setelah beberapa saat. Sangat bagus, sangat bagus. Yang mulia surgawi itu mengangguk sambil tersenyum. Selamat untukmu karena telah berjuang keluar. Ini adalah upahmu. Mudah-mudahan Anda akan dapat membunuh lebih banyak lagi pasukan histeria. Dia mengeluarkan botol pil, dan menyerahkannya ke Ling Han terlebih dahulu. Ling Han mengambilnya, dan berkata, "Terima kasih, tuanku." Yang mulia surgawi itu tersenyum sebagai tanggapan. Dia tidak berani mengudara di depan Ling Han, karena mungkin tidak butuh waktu lama bagi pihak lain untuk mengejar dan menjadi setara dengannya dalam hal kekuatan pertempuran, dan kemudian mengejarnya dalam hal tingkat budidaya. Mungkin dalam 1 miliar tahun lagi, sebaliknya gilirannya akan memanggil pihak lain sebagai Tuan. Oleh karena itu, sekarang adalah waktu untuk menciptakan hubungan yang baik. Mengapa Ling Han yang pertama diberi hadiah? Tentu saja,
pertimbangan yang cermat telah dibuat. Orang kedua yang menerima hadiah itu adalah Zhu Yan. Kami tidak akan pernah melupakan pengorbanan yang telah dilakukan Zhu Senior untuk dunia kejadian, kata Yang Mulia Surgawi itu dengan suara yang dalam. Zhu Yan tampak serius saat dia mengambil botol pil itu. Aku pasti tidak akan mempermalukan leluhurku. Yang ketiga tentu saja Qi Changjun. Yang Mulia Surgawi itu mengulurkan tangannya dan menyerahkan botol pil itu. Sua, pada saat ini, seberkas cahaya tiba-tiba melintas dengan kecepatan yang mencengangkan. Siapa sangka seseorang akan melancarkan serangan diam-diam saat ini. Namun demikian, Yang Mulia Surgawi itu adalah orang yang bereaksi paling cepat. Dia mengulurkan tangannya dan melepaskan serangan telapak tangan ke arah cahaya. Namun, ketika serangan telapak tangan mencapai cahaya, itu terus menyapu tanpa menimbulkan efek Wu Haoyang. Setelah melihat pemandangan ini, semua orang mengucapkan nama ini di dalam hati mereka. Benar saja, kilatan cahaya berubah menjadi penampakan Wu Haoyang. Dia mengulurkan tangannya dan meraih botol pil di tangan Yang Mulia Surgawi itu. Terkesiap, orang ini sebenarnya ingin merebut pil 7 kematian 7 ledakan. Semua orang mati rasa karena sok. Orang ini memang terlalu berani. Dia bahkan berani merebut sesuatu dari tangan Yang Mulia Surgawi. Terlebih lagi, ini adalah realem battlefield, dan mereka yang melanggar hukum akan segera dibunuh. Hanya saja ini terlalu tidak terduga, dan tidak ada yang waspada. Setelah Wu Haoyang melewati Yang Mulia Surgawi dalam satu gerakan, dia sudah berhasil dalam 90%. Ketika dia sekali lagi mengayunkan tangannya dengan gerakan meraih, satu botol pil terakhir jatuh ke tangannya. Masih belum puas, dia kemudian meraih Zhu Yan, berniat merebut pil harta karun lainnya. Ling Han bergerak dan melontarkan pukulan. Aku akan melawanmu lagi setelah aku menjadi Pseudo Heavenly Venerate. Wu Haoyang meraung panjang, berbalik, dan pergi tanpa niat untuk bertarung. Berhenti berlari, Yang Mulia Surgawi menjadi marah, dan dengan cepat mengikuti untuk mengejar. Jika Wu Haoyang berhasil melarikan diri, yang pertama pasti akan dipermalukan. Pil alkimiaku, Qi Changjun juga menjadi marah, dan mengejar Wu Haoyang. Hanya saja kecepatan Wu Haoyang jelas di atas mereka, atau dengan kata lain, fisiknya benar-benar terlalu aneh. Jadi selama dia berhati-hati agar tidak terkena alat penghormatan surgawi, dia tidak akan terkalahkan di sini, kecuali saat pergi melawan Ling Han. Setelah beberapa saat, Yang Mulia Surgawi dan Qi Changjun kembali, dan wajah mereka pucat. Masalah ini tidak akan berakhir dengan mudah. Kali ini Wu Haoyang memang terlalu keterlaluan, sehingga Yang Mulia Surgawi segera melapor ke otoritas yang lebih tinggi, meminta kerjasama klan Wu untuk menangkap Wu Haoyang dan membawanya ke sini untuk menghadapi hukuman. Chapter 2736. Maju ke tingkat Pseudo Surgawi Mulia. Tanggapan dari klan Wu datang dengan sangat cepat, tetapi tidak menyebutkan Wu Haoyang. Sebaliknya, itu adalah sepotong perasaan surgawi dari tetua agung mereka, Wu Zihong, yang ditransmisikan. Hehe, anak kecil itu benar-benar suka bermain-main. Isinya hanya beberapa kata pendek ini. Ini adalah Yang Mulia Surgawi tingkat ke-7 yang telah menempelkan label pada masalah ini, itu hanya main-main. Karena itu main-main, apa perlunya mengejarnya lebih jauh? Siapa yang berani mengambil risiko menyinggung Yang Mulia tingkat ke-7 untuk menangkap Wu Haoyang dengan paksa? Aturan dimaksudkan untuk dilanggar, dan pemuja surgawi tingkat ke-7 akan memenuhi syarat untuk melanggar aturan. Selama Yang Mulia tingkat ke-7 lainnya tidak berbicara, dia adalah langit dan bumi, dialah yang membuat aturan, dan dia adalah keadilan. Masalah ini hanya bisa dibiarkan tidak terselesaikan. Ketika Ling Han mengetahui hal ini, dia pertama kali terkejut. Pantas saja Wu Haoyang berani menjadi begitu sombong. Pertama, dia memang memiliki kemampuan, dan kedua, klannya mendukungnya. Setelah menyebabkan masalah besar seperti itu, dia sebenarnya masih bisa bebas dari hukuman.
Ini benar-benar membuka mata bagi Ling Han. Ling Han hanya memiliki pemikiran ini, dan kemudian tidak memikirkan lebih lanjut tentang masalah ini. Bagaimanapun, dialah yang lebih unggul dalam pertempuran dengan Wu Haoyang. Bahkan jika ada yang membenci, itu adalah Wu Haoyang yang membencinya. Lebih penting untuk meningkatkan kekuatannya. Ling Han segera mengasingkan diri. Dia akan menyempurnakan pil 7 kematian 7 ledakan. Kalau tidak, jika Wu Haoyang berhasil menerobos, dan dia tidak melakukannya, maka berdasarkan kepribadian Wu Haoyang, dia pasti akan mengalahkan Ling Han di depan umum, dan menginjak-injaknya. Ling Han menelan pil 7 kematian 7 ledakan, dan mulai menyempurnakan efek pengobatan. Tidak banyak reaksi setelah menelan pil alkimia, tetapi ketika efek obat menyebar, dan mulai beredar ke seluruh tubuhnya, Ling Han merasa keadaan menjadi lebih buruk. Efek obatnya sangat menakutkan. Itu seperti ada belati tajam yang mencungkil tubuh dan jiwanya, ingin mencabik-cabiknya dengan paksa. Pil 7 kematian 7 ledakan berarti bahwa dia harus melalui 7 bencana mematikan. 7 contoh pikirannya meledak dengan hebat. Jika dia selamat, barulah dia akan mendapatkan peningkatan yang besar. Potongan daging jatuh dari tubuh Ling Han. Dia memiliki fisik logam surgawi, tapi sekarang sama sekali tidak berguna. Dagingnya jatuh sedikit demi sedikit, dan dia segera menjadi sosok dan kerangka yang berlumuran darah. Namun, kerangkanya bahkan lebih kuat, dan tidak hancur oleh efek pengobatan. Kilau bersinar melilitnya, dan jantungnya masih terbungkus tulang rusuknya, berdetak kencang. Ling Han menyalurkan gulungan surga yang tidak bisa dihancurkan, dan segel emas muncul, berubah menjadi daging dan darahnya lagi. 3 hari kemudian, dia akhirnya berhasil melewatinya. Tingkat kultivasinya langsung mulai melambung tinggi. Perasaan tak terkalahkan muncul dalam dirinya. Dia hanya ingin mengalahkan semua elit dunia ini dan berdiri sendiri di atas mereka semua. Dia ingin bertarung. Hati Ling Han tersentak. Dia telah selamat dari malapetaka yang mematikan, tetapi menjadi kejam. Ini adalah percobaan lain. Dia buru-buru memantapkan pikirannya, dan menekan dorongan kekerasan ini dengan tekad dan kemauan yang kuat. 3 hari lagi berlalu, dan dia selamat. Namun, efek obat menjadi ganas lagi. Daging dan darahnya sekali lagi mulai berjatuhan, dan rasanya seolah-olah pikirannya akan tercabik-cabik, membuatnya sangat menderita sehingga dia ingin berteriak keras. Kali ini, bahkan lebih sulit untuk ditanggung. Syukurlah, Ling Han sebelumnya telah mengalami kesulitan yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun ini sangat sulit untuk ditanggung, itu masih belum cukup untuk menembus batas kemampuannya. 3 hari kemudian, efek obatnya menjadi lembut, dan Ling Han menyambut gelombang peningkatan gila lainnya dari tingkat kultivasinya, tetapi dia menjadi kasar lagi dengan cepat setelah itu. Setelah mengalami siklus tak berujung semacam ini 5 kali, bahkan dengan tekad Ling Han, dia mendekati batas kemampuannya. Gelombang ke-6 dari efek obat yang keras tiba lagi. Retak. Kali ini, retakan muncul bahkan di tulangnya, yang sangat menakutkan. Dia selamat dengan susah payah. Tingkat kultivasinya melonjak sampai ke tahap puncak surga ke-9. Telah disebutkan bahwa dia pada dasarnya adalah Pseudo Heavenly Venerate. Hanya saja yang lain mulai dari 1 lengkap, sedangkan dia mulai dari 0,001. Jadi, dia tidak perlu mengambil langkah lain saat ini. Secara alami, dia menjadi Pseudo Heavenly Venerate. Dentang. Seketika, reaksi datang dari langit dan bumi. Kesengsaraan surgawi akan segera tiba. Ling Han tidak takut pada kesengsaraan surgawi. Sekarang, dia memiliki fisik logam surgawi, jadi tidak apa-apa bahkan jika dia duduk, atau bahkan berbaring, melalui seluruh proses kesengsaraan surgawi. Tetapi masalahnya sekarang adalah kesempatan saat ini sedikit tidak cocok. Di bawah efek obat, Ling Han menjadi kejam lagi. Dan ketika kesengsaraan surgawi turun dan menghancurkannya, itu juga menyebabkan temperamennya,
yang telah dia tenangkan dengan susah payah, menjadi gelisah dan mudah tersinggung. Perasaan sadisme muncul dalam dirinya. Dia ingin membantai seluruh dunia. Menarik, dia dengan agresif membalas kesengsaraan surgawi. Kunci hitamnya terbang ke atas dan matanya merah cerah, membuatnya tampak seperti iblis. "Kamu ingin mengendalikanku? Mustahil!" Ling Han berteriak. Pembuluh darah muncul di dahinya, tetapi tatapannya mendapatkan kembali kejelasan. Dia telah bertarung berkali-kali sepanjang hidupnya, dan tekadnya sekuat besi dan baja. Jadi bagaimana dia bisa jatuh di sini? 3 hari kemudian, Ling Han akhirnya berhasil melewatinya. Tapi gelombang kematian dan ledakan terakhir menyerang lagi. Tulang Ling Han langsung hancur. Dia menyalurkan gulungan surga yang tidak bisa dihancurkan, dengan paksa menyatukan tulang-tulangnya. Tetapi ketika efek obat terungkap, tulang-tulangnya hancur sekali lagi. Dia terus mengulangi proses ini. Dia benar-benar dekat dengan kematian. Kemudian, pikirannya menjadi keras lagi. 3 hari kemudian, ketenangan kembali ke ekspresi Ling Han. Matanya terbuka, pandangannya jernih. Dia akhirnya berhasil melewatinya. Ling Han menghela nafas lega. Dia bertanya-tanya, jika dia diberi pil 7 kematian 7 ledakan lagi sekarang, apakah dia akan tetap meminumnya? Dia tidak bisa memastikan. Berdasarkan kerinduannya akan kekuatan, dia akan memilih untuk menelannya. Tetapi ketika dia memikirkan kembali penderitaan yang dialaminya selama lebih dari sebulan sebelumnya, dia merasakan kewaspadaan karena tidak pernah ingin bertemu dengan pil alkimia semacam ini lagi. Hehe, apa gunanya merasa bertentangan dengan masalah yang tidak masuk akal seperti itu? Tidak ada pil 7 kematian 7 ledakan kedua. Ling Han menggelengkan kepalanya. Dia mengarahkan pandangannya ke dalam, dan dapat melihat bahwa setelah benih surgawi mengalami 9 transformasi, ia telah menjadi sosok kecil yang sangat mirip dengannya. Sosok ini duduk bersila di benaknya dengan udara primal chaos beredar di sekitarnya, tampak keras dan bermartabat. Dia sekali lagi mencoba berkomunikasi dengan void particles, sedangkan sosok celestial Sith berkomunikasi dengan langit dan bumi. Tidak perlu baginya untuk ditingkatkan dengan segel yang mulia surgawi. Dia bisa menyentuh partikel void hanya dengan merentangkan tangannya, dan mereka masuk ke dalam tubuhnya dan beredar, meningkatkan seni tubuhnya. Kesadaran muncul di Ling Han. Tidak heran seseorang harus mencapai tahap puncak surga ke-9 untuk dapat memenuhi syarat untuk mencoba menerobos ke tingkat Pseudo Heavenly Venerable. Itu karena setelah benih surgawi mengalami 9 transformasi, akan jauh lebih mudah untuk berkomunikasi dengan kekuatan dasar dunia kejadian. Tentu saja, Ling Han sudah lama bisa berkomunikasi dengan void particle, dan telah menyelesaikan proses ini sebelumnya. Jadi, dia hanya perlu mengulurkan tangannya. Jika ini adalah Raja Surgawi surga ke-9 tahap puncak lainnya, dia mungkin tidak akan pernah bisa merasakan kekuatan unik dari alam itu sepanjang hidupnya, apalagi kekuatan fundamental dari dunia kejadian. Demikian pula, Ling Han jelas bisa merasakan partikel void, tetapi tidak bisa merasakan kekuatan unik dari Flaming Frost Realm. Dia juga tidak bisa merasakan 5 kekuatan fundamental lainnya. Setiap jenis kekuatan akan memiliki sifat menolak, menghalangi penginderaan kekuatan lain. Jadi, semakin tinggi tingkat kultivasi, semakin sulit untuk maju lebih jauh. Ling Han mulai mengerti. Segel yang mulia surgawi sekali lagi muncul di benaknya, dan kecepatan ekstraksi partikel voidnya langsung meningkat sedikit. Sekarang, dia akhirnya benar-benar Pseudo Heavenly Venerate. Dia tidak lagi harus berhati-hati dalam mengekstraksi partikel void. Sekarang tingkat kultivasinya telah mencapai tingkat yang sesuai. Semuanya akan datang dengan mudah. Sayang sekali, kecakapan pertempuran saya tidak menyambut perubahan revolusioner. Ling Han menggelengkan kepalanya. Menerobos ke Pseudo Heavenly Venerable Tier hanya membuka batas atas untuk peningkatan seni tubuh lebih lanjut, dan seperti Raja Surgawi ke-9 lainnya yang telah menembus ke Pseudo Heavenly Venerable Tier, dia hanya bisa mulai mengembangkan seni tubuh.
Tetapi untuk benar-benar menunjukkan kemajuan ini dalam peningkatan kecakapan pertempuran, itu akan terjadi jauh kemudian. Terutama, kemajuannya berasal dari pil 7 kematian 7 ledakan. Adapun dirinya sendiri, itu akan membutuhkan akumulasi kekuatan dari waktu ke waktu. Namun, ini seharusnya cukup untuk melawan Yang Mulia Surgawi. Ling Han tersenyum karena dia sudah bisa menggunakan teknik penghormatan surgawi tanpa batas saat ini, dan tidak ada lagi batasan waktu. Ling Han, keluar dan lawan aku. Di luar, suara Wu Hao yang terdengar sekali lagi. Chapter 2737. Pertempuran hebat tanpa perbandingan. Wu Hao yang benar-benar seperti hantu yang tertinggal. Peng, peng, peng. Suara pertempuran bisa terdengar sampai ke sini. Ling Han mengerutkan kening dan segera bergegas keluar. Kaisar Hujan, Permaisuri, Yang Mulia Karma Kehidupan Surgawi, dan Anjing Hitam Besar semuanya berusaha menghentikan Wu Hao yang, tetapi dihadapkan dengan fisiknya, tidak ada dari mereka yang dapat mencapai ini. Oleh karena itu, Wu Hao yang menempa jalannya sampai ke sini, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Ling Han, saat dia melihat Ling Han, mata Wu Hao yang langsung berbinar, semangat juangnya membumbung tinggi. Ling Han mengabaikannya sepenuhnya, langsung bergegas maju dan menyerang. Menyentuh keluarga dan teman-temannya adalah hal yang membuatnya kesal. Tidak ada yang bisa menyentuh mereka. Wu Hao yang secara alami tidak takut, dan dengan cara yang sama mengacungkan tinjunya dan bentrok dengan Ling Han. Saat ini, tidak ada lagi 9 pita cahaya warna-warni yang melilitnya, yang berarti bahwa dia, seperti Ling Han, juga telah naik ke Pseudo Heavenly Venerable Tier. Ledakan, ledakan, ledakan. Kedua keajaiban besar itu segera membawa pertempuran mereka ke langit, dan kemudian melepaskan kehebatan pertempuran mereka masing-masing. Mereka berdua bentrok dengan teknik pemujaan surgawi. Setelah maju ke Pseudo Heavenly Venerable Tier, mereka berdua memiliki kemampuan yang dimiliki oleh Heavenly Venerate sejati, penggunaan teknik Heavenly Venerate yang tidak terbatas. Jadi, meskipun peningkatan kecakapan pertempuran standar mereka tidak besar, jika teknik pemujaan surgawi diperhitungkan juga, mereka akan terlalu menakutkan. Keributan yang disebabkan oleh pertempuran ini sangat keras, membuat banyak orang keluar untuk memeriksa apa yang sedang terjadi. Ketika mereka menemukan bahwa Ling Han dan Wu Hao yang sedang bertarung dengan intens, ekspresi semua orang berubah. Namun, keduanya telah maju, menginjakkan kaki di Pseudo Heavenly Venerable Tier pada saat yang sama, dan peningkatan kekuatan mereka kurang lebih sama. Jadi, seperti selama pertempuran sebelumnya di alat penghormatan surgawi, mereka masih dalam situasi di mana tidak ada yang bisa mengalahkan atau menaklukkan yang lain. Namun kali ini, Ling Han tidak mau berhenti. Dia tidak takut ditantang, tetapi Wu Hao yang benar-benar berjuang menuju rumahnya, dan hampir melukai permaisuri dan yang lainnya. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dia terima. Dia akan menghancurkan ini. Pertempuran berlanjut, dan bahkan dua Yang Mulia Surgawi yang berdiri di sini tidak memiliki rencana untuk ikut campur untuk menghentikan mereka, karena tidak ada gunanya bahkan jika mereka melakukannya. Mereka tidak bisa menghentikan keduanya sama sekali. Ling Han dan Wu Hao yang saat ini tidak lagi kalah dengan Yang Mulia Surgawi sejati. Selanjutnya, Wu Hao yang sangat aneh. Jika dia malah berbalik untuk melukai mereka, betapa memalukannya itu. Suatu hari, 2 hari, 10 hari, sebulan, dan 2 keajaiban besar melanjutkan pertempuran mereka tanpa henti. Pertempuran itu terus-menerus dan sangat intens. Tak satu pun dari mereka menyebutkan berhenti. Mereka berdua memiliki alasan dan tekad untuk mengalahkan satu sama lain sepenuhnya. Orang-orang di bawah mereka semua tercengang. Mereka adalah 2 Pseudo Heavenly Venerates, tetapi telah mempertahankan kecakapan pertempuran Heavenly Venerable Tier selama sebulan berturut-turut. Betapa menakutkannya ini. Tu Si, Tai Binghe, dan pemula super lainnya hanya bisa menggelengkan kepala.
Sepertinya mereka hanya bisa bersaing untuk kemuliaan dengan keduanya setelah mereka menjadi yang mulia surgawi tingkat kedua. Mereka tidak punya pilihan selain tunduk. Ketika mereka telah bertarung hingga bulan kedua, teriakan tajam tiba-tiba mengganggu kedamaian mereka. Serangan musuh, pasukan histeria melancarkan serangan lagi. Semua orang buru-buru membuat persiapan mereka. Mereka yang seharusnya berada di tembok kota naik ke atas, dan mereka yang tidak bertahan di bawah, bersiap untuk menghadapi mereka yang lolos melalui jaring. Tapi Ling Han masih bertarung dengan Wu Haoyang. Sekarang, tidak ada orang lain di mata mereka. Yang bisa mereka lihat hanyalah satu sama lain. Ledakan. Pasukan histeria sudah tiba. Tembok kota segera bersinar, meledakkan serangan. Dengan sendirinya, ini adalah senjata yang hebat. Kelompok demi kelompok pasukan darat runtuh, dan bahkan Pseudo Heavenly Venerates tidak dapat menahan satu ledakan pun. Namun, akan ada orang yang berhasil melarikan diri melalui jaring mereka dan menyerbu ke sisi tembok ini. Beberapa jatuh ke kota, sementara beberapa menyerbu ke langit, melancarkan serangan ke Ling Han dan Wu Haoyang. Setelah diserang, Ling Han terbangun dari keadaan semangat juang keras yang telah dia tenggelamkan. Matanya menyapu sekelilingnya, dan melihat pasukan yang dikemas rapat di bawahnya. Mereka menutupi pegunungan dan dataran, dan pergi sejauh mata memandang. Dia telah berubah pikiran. Wu Haoyang, kita akan bertarung nanti. Siu, dia turun, dan menyerbu pasukan histeria. Membuang kedua tinjunya, dia memulai pembantaian. Berhenti. Wu Haoyang segera berangkat mengejar. Keduanya jatuh ke dalam pasukan histeria di luar kota pada saat bersamaan. Itu seperti mereka adalah anak domba yang secara keliru mengembara menjadi sekawanan serigala. Segera, mereka dikepung dan diserang. Enyahlah, Wu Haoyang telah tertinggal selangkah, namun dia setidaknya beberapa puluh kilometer jauhnya dari Ling Han, dan berapa banyak pasukan histeria yang berada di jarak ini. Dia meraung dengan marah, dan menyerbu ke arah Ling Han. Peng, peng, peng. Menggunakan kedua tinjunya, dia menghancurkan semua pasukan histeria yang menghalangi jalannya satu persatu. Kecepatan Ling Han juga tidak rendah. Tangan kirinya menggunakan teknik petir 5 elemen, sementara tangan kanannya memegang pedang iblis surgawi, yang diperkuat dengan gulungan 9 transformasi surgawi. Dia bahkan menyerang lebih ganas. Ini bukan domba yang jatuh ke dalam kawanan serigala, melainkan 2 singa ganas yang menerkam kawanan domba. Hanya mereka yang akan menyebabkan pembantaian. Mereka benar-benar terlalu kuat. Pseudo Heavenly Venerates sebenarnya bahkan tidak layak menerima serangan langsung dari mereka. Ini wajar. Di tempat pertama, kecakapan pertempuran mereka mampu menyapu 99% dari Pseudo Heavenly Venerates. Dan sekarang, lebih lanjut didorong dengan teknik pemujaan surgawi, mereka pasti akan menjadi lebih hebat. Weng, gelombang cahaya dari tembok kota melonjak. Seketika, kelompok demi kelompok pasukan histeria jatuh seperti gandum yang sedang dipanen. Selanjutnya, gelombang cahaya ini tidak membedakan antara musuh dan teman. Baik Ling Han dan Wu Haoyang berada dalam jangkauan serangan. Wu Haoyang berubah menjadi cahaya, dan saat gelombang cahaya melewatinya, itu tidak berpengaruh padanya. Ling Han tidak jauh lebih rendah. Dia menyalurkan gulungan surga yang tidak bisa dihancurkan, dan beberapa segel emas terbentuk di tubuhnya, memungkinkan dia untuk menahan serangan ini. Gelombang cahaya yang mampu membunuh Pseudo Heavenly Venerates secara instan tidak menyebabkan sedikit pun kerusakan pada mereka berdua. Ling Han mengeluarkan teriakan perang, dan melanjutkan pembantaiannya. Pedang iblis surgawi mengirimkan pedang Qi yang panjangnya beberapa ribu meter. Kekuatan destruktif ini tidak jauh lebih lemah dari cahaya kota. Dengan satu sapuan pedangnya, setidaknya selusin monster teriris menjadi 2. Itu hanya lebih dari selusin karena monster ini terlalu besar. Jika mereka hanya seukuran manusia normal, satu serangan akan membunuh beberapa ratus hingga beberapa ribu dari mereka. Meski begitu,
Ling Han juga telah berubah menjadi dewa kematian. Bersaing dalam jumlah pembunuhan, Wu Haoyang tampak menantang. Aku tidak akan kalah darimu dalam hal apapun. Dia masih mengejar Ling Han, tetapi fokusnya sekarang ditempatkan pada pembunuhan musuhnya, ingin bersaing dengan Ling Han dengan cara ini. Keduanya sangat gila, namun hal itu menyebabkan orang-orang yang berada di tembok kota menjadi tercengang. Bahkan dua yang mulia surgawi tidak bisa menahan diri untuk tidak berkedut. Jika itu adalah mereka di tempat duo, kecakapan pertempuran mereka tidak akan kalah dengan Ling Han atau Wu Haoyang, tetapi pertahanan mereka pasti akan kalah. Segera, mereka akan diserang begitu keras sehingga mereka tidak punya pilihan selain melarikan diri ke balik tembok kota. Namun Ling Han dan Wu Haoyang sama-sama memiliki pertahanan di atas rata-rata, yang benar-benar mampu menahan pengepungan Pseudo Heavenly Venerates, mencapai manfaat pertempuran yang bahkan hanya bisa dilihat oleh Heavenly Venerable. 7 hari kemudian, tentara mundur. Ling Han, datang dan lawan aku. Wu Haoyang kembali melolong, menyerbu ke arah Ling Han. Ling Han secara alami tidak akan mundur. Berbalik, dia mulai melawan Wu Haoyang sekali lagi. Gila, mereka berdua benar-benar sudah gila. Orang-orang di kota semuanya mati rasa karena shock. Mereka telah mengalami pertempuran yang begitu hebat, dan mereka semua merasa lelah, baik secara mental maupun fisik, sangat menginginkan istirahat yang baik. Tapi Ling Han dan Wu Haoyang sebelumnya bertempur tepat di kedalaman pasukan musuh, jadi mereka pasti akan lebih lelah lagi. Namun sekarang mereka benar-benar bertarung satu sama lain lagi. Bagaimana semua orang bisa menerima itu? Kedua orang aneh ini, namun, yang lebih mengejutkan adalah kenyataan bahwa ketika papan peringkat baru-baru ini sekali lagi diperbarui 11 hari kemudian, Wu Haoyang langsung naik ke papan peringkat baru-baru ini. Dalam satu pertempuran, dia naik ke papan peringkat baru-baru ini. Harus diketahui bahwa ini menambah semua manfaat pertempuran selama rentang waktu 1 juta tahun. Wu Haoyang berada di peringkat ke-362, setelah membunuh 986 Pseudo Heavenly Venerates dan 38.427 Raja Surgawi Surga ke-9. Yang lebih menakutkan lagi adalah Ling Han. Dia secara alami masih nomor 1. Tetapi jumlah Pseudo Heavenly Venerates yang telah dia bunuh melonjak melewati 13.000, dan sebanyak lebih dari 50.000 Raja Surgawi Surga ke-9 telah binasa di tangannya. Chapter 2738. Peluang mendekati nol. Mengesampingkan bagaimana Ling Han secara langsung naik ke papan peringkat baru-baru ini pada upaya pertamanya, salah satu dari keunggulan pertempuran mereka dapat dianggap sebagai keajaiban. Untuk membunuh 1,000 sampai 2,000 Pseudo Heavenly Venerates dalam satu pertempuran, siapa yang bisa percaya itu? Tapi itu tidak bisa membantu. Keduanya sangat luar biasa, dan telah menguasai secara langsung kekuatan fundamental dari dunia Genesis. Untuk Pseudo Heavenly Venerates, ini adalah keuntungan yang menghancurkan, dan ditambah dengan pertahanan yang sangat kuat untuk satu, sementara yang lain tidak dapat terluka oleh kekuatan apapun. Mereka berdua adalah monster abadi, dan itulah yang menyebabkan mereka mencapai hal seperti itu. Prestasi luar biasa. Mungkin tidak akan ada orang yang bisa melampaui manfaat pertempuran yang telah mereka kumpulkan bahkan setelah beberapa ratus zaman. Di masa lalu, mengapa Lin Yulian dan Xin Qihu tidak begitu kuat? Itu sangat sederhana. Pada saat itu, mereka tidak dikenakan biaya untuk membunuh musuh ketika pasukan musuh menyerang kota. Jadi bagaimana tingkat pembunuhan musuh mereka dibandingkan dengan Ling Han dan Wu Haoyang? Ling Han dan Wu Haoyang masih bertarung. Mereka berdua sekarang benar-benar marah dengan pertempuran mereka, dan mereka bertekad untuk melihat siapa yang lebih kuat di antara mereka berdua, dan siapa yang akan menjadi pemenang pertempuran mereka. Pada akhirnya, semua orang sudah terbiasa dengannya. Banyak sekali orang yang sudah tidak sabar menonton, dan tidak mau repot untuk memperhatikan lagi. Lagi pula, kultivasi mereka sendirilah yang paling penting.
Apa gunanya menonton kegembiraan? Namun, masih ada banyak penonton. Menyaksikan bentrokan antara dua keajaiban besar pasti akan memberikan tingkat apresiasi tertentu. Pertempuran ini benar-benar tidak ada habisnya. Mereka berdua adalah tipe yang bertekad untuk menang dan menjadi yang terbaik. Apalagi, semakin kuat lawan mereka, semakin mereka ingin mengalahkannya. 10 tahun, 100 tahun. Waktu berlalu begitu cepat. Pada periode ini, histeria bahkan melancarkan beberapa serangan lagi. Namun ini tetap tidak bisa menghentikan mereka. Namun, ketika pasukan musuh menyerang, mereka berdua pertama-tama akan menyerang pasukan histeria melalui kesepakatan diam-diam. 1000 tahun berlalu, dan papan peringkat baru-baru ini diperbarui lagi. Tidak hanya posisi Ling Han sebagai tempat pertama yang tidak tergoyahkan, bahkan peringkatnya di papan peringkat baru-baru ini telah melompat jauh ke depan. Peringkat Wu Haoyang langsung naik ke urutan ke-7, dan sudah pasti dia sudah berada di urutan kedua setelah pembaruan berikutnya. Setelah berjuang selama 300 tahun lagi, mereka akhirnya berhenti, tetapi mereka tidak berpisah. Sebaliknya, mereka duduk di pinggir lapangan, mencerna pengalaman yang telah mereka kumpulkan selama pertempuran. Sekarang pertempuran telah sampai sejauh ini, mereka berdua tahu bahwa tidak mungkin mereka bisa mengalahkan lawan mereka dengan kekuatan mereka saat ini. Oleh karena itu, mereka hanya dapat menciptakan gerakan pamungkas yang lebih kuat, dan hanya dengan begitu mereka dapat menang, atau bahkan mengalahkan lawan mereka sepenuhnya. Lebih dari belasan tahun kemudian, mata Ling Han tiba-tiba terbuka. Dia melompat, dan Wu Haoyang melakukan hal yang sama di sisi lain juga. Keduanya benar-benar terlalu jenius, dan mereka juga sangat dekat. Pertempuran dilanjutkan. Ledakan, ledakan, ledakan. Mereka bentrok dengan sengit. Kali ini, kecakapan bertarung mereka masing-masing sedikit meningkat, dan mereka bertarung dengan lebih maniak, tetapi masih sulit untuk membedakan siapa yang lebih kuat di antara mereka berdua. Mereka berjuang selama 200 tahun lagi, dan kemudian berhenti lagi. Mereka duduk dan merenungkan keuntungan yang mereka raih dalam pertempuran ini. Lebih dari belasan tahun kemudian, mereka bertempur lagi. Dengan jeda dan pertarungan yang terus-menerus, pertarungan lalu jeda, milenium baru segera datang. Setelah papan peringkat baru-baru ini diperbarui lagi, Wu Haoyang menduduki peringkat kedua, seperti yang diharapkan. Namun, jarak antara prestasi pertempurannya dan Ling Han semakin lebar. Itu tidak bisa membantu. Ling Han memiliki alat penghormatan surgawi, jadi kekuatan destruktifnya jauh lebih besar daripada Wu Haoyang. Tidak ada yang menyangka bahwa ini sebenarnya hanyalah awal dari kegilaan Ling Han dan Wu Haoyang. Ribuan tahun berlalu satu demi satu, dan posisi mereka di papan peringkat baru-baru ini tidak dapat digoyahkan oleh siapapun. Wu Haoyang juga dengan sangat cepat naik ke papan peringkat umum, dan mulai maju dengan ganas. Dalam sekejap mata, 70.000 tahun telah berlalu. Ling Han telah mencapai posisi ke-34 di papan peringkat umum, dan Wu Haoyang telah mencapai posisi ke-99. Manfaat pertempuran yang mereka berdua capai bersama bahkan lebih mencengangkan daripada Sim Qihu dan Lin Yulian. Mungkin saja hasil mereka tidak akan pernah bisa dilampaui. Pada saat ini, mereka akhirnya menghentikan pertempuran mereka. Mereka berdua tahu bahwa tidak mungkin untuk menaklukkan yang lain saat berada di Pseudo Heavenly Venerable Tier. Oleh karena itu, mereka masing-masing ingin menerobos ke tingkat yang mulia surgawi lebih cepat dari yang lain, atau menjadi yang mulia surgawi tingkat kedua atau yang mulia surgawi tingkat ketiga. Meskipun mereka enggan, mereka masing-masing tidak punya pilihan selain mengakui satu sama lain sebagai saingan yang kuat, dan memiliki lawan seperti ini akan memotivasi mereka untuk berkembang lebih cepat. Setelah kembali ke kediamannya, Ling Han segera pergi ke pengasingan yang lama. Dia ingin benar-benar mencerna penghargaan yang telah dibawa melalui pertempuran yang luas ini. Pada saat yang sama, dia ingin menemukan cara untuk mengalahkan Wu Haoyang. Jika dia mengambil jalan normal, selangkah demi selangkah,
tidak mungkin dia bisa melampaui Wu Haoyang, karena Wu Haoyang sama sekali tidak kalah dengan dia dalam bakat alami dan kejeniusan sama sekali. Faktanya, yang terakhir bahkan memiliki seorang kakek yang merupakan pemuja surgawi tingkat ke-7, dan ini adalah sesuatu yang tidak bisa ditandingi oleh Ling Han. Oleh karena itu, jika Ling Han ingin mengalahkan Wu Haoyang, dia perlu mencari cara lain. Alternatifnya, Ling Han bisa melampaui Wu Haoyang dalam hal kecepatan kultivasi. Namun, ini benar-benar mustahil. Bukankah mencoba untuk bersaing dengan akumulasi sumber daya dan kekayaan dari Seven Tier Heavenly Venerate adalah sebuah lelucon? Kalau tidak, Ling Han harus memikirkan cara untuk membuat dirinya lebih kuat dalam tingkat kultivasi yang sama. Apa yang harus dilakukan sekarang? Sebenarnya, Ling Han sudah lama memiliki ide ini. Namun, pertama, tingkat kultivasinya belum mencapai tingkat yang sesuai. Dan kedua, dia belum pernah menghadapi lawan yang kuat, jadi dia hanya memiliki gagasan yang kabur sebelumnya. Ling Han mengarahkan perhatiannya pada dunia Genesis World yang tak terhitung jumlahnya. Dia secara alami tidak berencana untuk melahap alam ini, melainkan ingin memahami kekuatan unik dari alam ini satu demi satu, lalu menggabungkannya bersama, dan menjadi yang mulia tingkat pertama surgawi yang terkuat. Ini mudah untuk dikatakan, tetapi jelas tidak mungkin bahwa dia adalah satu-satunya yang mengemukakan ide ini sepanjang sejarah yang begitu luas. Mengapa tidak pernah ada orang yang berhasil sebelumnya? Apakah karena terlalu sulit, atau karena mereka tidak tahu harus mulai dari mana, atau memang tidak mungkin? Setelah Ling Han mencerna manfaat yang dibawa oleh pertempuran yang luas ini, dia pergi menemui Karmic Life Heavenly Venerable, dan mereka mendiskusikan kemungkinan dia mencapai prestasi seperti itu. Namun, Karmic Life Heavenly Venerable juga tidak tahu. Dia berasal dari alam surgawi. Sebelumnya, dia hanya tahu bahwa ada alam lain yang disebut alam asing. Dia sama sekali tidak memikirkan aspek ini. Sepertinya Ling Han harus meminta bimbingan dari tokoh-tokoh perkasa seperti Zhou Heng, Lin Xiaoyang, atau bahkan Lin Luo untuk bisa mendapatkan jawabannya. Tetap saja, bisakah dia bertemu dengan tokoh-tokoh yang begitu kuat? Ling Han melakukan hal terbaik berikutnya. Dia mengambil cuti, dan kembali ke Akademi Bela Diri Paramount Dunia. Dia akan menemukan wali. Basis pengetahuan orang ini sangat luas, dan dia juga memiliki kemampuan perhitungan, analisis, dan deduksi yang sangat kuat. Mungkin itu akan memberi Ling Han kejutan yang tak terduga. Beberapa dekade kemudian, Ling Han kembali ke Akademi Bela Diri Paramount Dunia. Hanya beberapa ribu tahun telah berlalu. Untuk Akademi Bela Diri, itu seperti kemarin. Tidak ada yang berubah sama sekali. Ling Han menerobos formasi dan masuk ke Akademi Bela Diri. Segera, dia menemukan wali. Orang ini dengan sungguh-sungguh menyempurnakan Divine Metal. Ini adalah metode kultivasinya. Sebuah pikiran tiba-tiba muncul di benak Ling Han. Mungkinkah suatu hari nanti tubuh wali akan menjadi sekuat dan sekeras alat pemujaan surgawi? Wali adalah tipe orang yang menjaga perhitungan yang jelas bahkan dengan saudaranya sendiri. Jika Ling Han ingin mengajukan permintaan kepada wali, dia tentu saja harus membayarnya. Untuk ini, Ling Han telah memberi wali lebih dari 100 keping logam surgawi, banyak diantaranya dalam bentuk kredit. Saat ini, tidak mungkin Ling Han dapat menghasilkan begitu banyak keping logam surgawi, dan kredibilitasnya tidak terlalu buruk, atau lebih tepatnya dapat dikatakan bahwa dia adalah klien utama, jadi wali mengizinkannya untuk berhutang sisanya secara kredit. Wali memulai perhitungannya. Cahaya di tubuhnya redup dan cerah terus-menerus. Tetapi perhitungan ini sebenarnya berlanjut selama 110.000 tahun penuh. Saat Ling Han menunggu, dia terus berkultivasi. Jika bukan karena fakta bahwa wali bersinar dan meredup dalam interval tertentu, dia akan bertanya-tanya apakah wali sudah mati. Tingkat kesulitannya sangat tinggi, tetapi masih ada 3,7% dari peluang sukses yang 1/100 triliun, kata wali akhirnya.
3,7% dari peluang sukses 1/100 triliun. Linghan tidak tahu bagaimana Wali menghitung peluang sukses ini, tetapi dia tahu ini adalah probabilitas yang mendekati nol tanpa batas. Tidak heran tidak ada yang pernah berhasil sebelumnya dalam sejarah. Chapter 2739. Meminta cuti. Wali merenung sejenak sebelum berkata, namun, setelah mempertimbangkan fakta bahwa Anda telah berinteraksi dengan energi partikel void, karena tolakan energi partikel void ini, peluang keberhasilan akan semakin berkurang 4 kali lipat. Linghan memutar matanya dengan sikap berlebihan. Bukankah ini menyiratkan peluang kurang dari 1/100 triliun? Ini sangat mendekati nol. Apakah ini tugas yang benar-benar mustahil? Linghan tenggelam dalam pikirannya. Masa depannya memang cerah, dan selama dia berkembang secara normal, dia akhirnya akan menjadi yang mulia tingkat pertama yang paling kuat. Hanya setelah naik ke tingkat kedua, keuntungannya akan hilang. Bagi orang-orang untuk menjadi yang mulia surgawi, siapa di antara mereka yang bukan keajaiban tertinggi? Jadi, jika seseorang berusaha mengalahkan musuh seperti itu akan menjadi tugas yang sangat sulit. Sekarang, Linghan memiliki 3 teknik pemujaan surgawi, dan dia lebih ditempa oleh energi partikel void. Dengan demikian, kecakapan pertempurannya sudah cukup untuk menghancurkan semua pseudo-heavenly venerates. Faktanya, dia tidak akan dirugikan bahkan melawan yang mulia surgawi tingkat pertama. Namun, keuntungan seperti itu hanya akan ada selama dia tetap berada di tingkat pertama. Setelah naik ke tingkat kedua, dia akan menjadi seperti orang lain. Dia harus mengambil langkah demi langkah. Bisakah saya menguasai 6 kekuatan fundamental berbeda dari dunia kejadian terlebih dahulu? Dan baru menguasai kekuatan unik dimensi setelah itu? Linghan bertanya pada Wali. Jika ini memungkinkan, dia bisa memperluas keuntungannya sampai dia menjadi yang mulia surgawi tingkat ke-6. Setelah naik ke tingkat ke-7, berapa banyak lagi lawan yang akan dia miliki? Jumlah ini pasti bisa dihitung dengan 1 tangan, atau mungkin 2 tangan. Jadi, apa bedanya jika kecakapan pertempuran mereka menjadi sama? Wali menggelengkan kepalanya, dan menjawab, setelah menjadi yang mulia surgawi, sangat sulit untuk berbalik untuk memahami kekuatan fundamental dunia. Bahkan jika Anda hanya memahami 1 lagi, itu tetap akan membuat Anda tidak mungkin memahami kekuatan unik dan mendasar dari dimensi ini. Tingkat ke-6 akan menjadi batasmu, maka itu tidak ada artinya. Menjadi tak terkalahkan sebelum tingkat ke-7, namun tidak dapat mencapai tingkat ke-7 selamanya. Apakah saya tidak akan kacau? Jika itu adalah orang lain, apakah iming-iming untuk mencapai tingkat ke-6 tidak cukup menarik dan aneh? Namun, tujuan Linghan selalu menjadi tingkat ke-7. Dia ingin menjadi yang terkuat. Dengan kata lain, jika aku ingin menjadi tak terkalahkan, satu-satunya pilihanku adalah bertaruh dengan peluang 1/100 triliun itu. Linghan berkata dengan cemberut. Peluangnya lebih kecil dari 1/100 triliun, koreksi Wali. Linghan menatap mata Wali. Bisakah dia tidak terlalu bertele-tele pada saat seperti itu? Baik, Linghan tiba-tiba menemukan ledakan kepercayaan diri. Meskipun peluangnya sangat kecil, dia masih akan mencobanya. Sebelumnya, memiliki kekuatan unik dari suatu dimensi selalu menjadi kelemahan. Lagi pula, seberapa kuat dia, Wu Haoyang, Lin Yulian, dan Xin Qihu? Mereka dapat dengan mudah menghancurkan pseudo-heavenly venerates lainnya dengan lambaian tangan. Ini tidak lain karena mengalami tempering dari void particles atau kekuatan fundamental lainnya dari Genesis Worlds. Setelah naik ke tingkat pertama, mereka masih bisa mempertahankan atau bahkan memperluas keunggulan ini. Namun, bagaimana jika seseorang dapat memiliki kekuatan 2 dimensi, atau bahkan 3, atau 10, atau 100? Pada saat itu, apakah seseorang masih akan kalah dari mereka yang telah ditempa oleh void particle energy? Jika kualitasnya lebih rendah, seseorang dapat menebusnya dengan kuantitas.
Dalam arti tertentu, ini sama dengan naik ke tingkat ke-8, tingkat ke-9, atau tingkat ke-10. Setelah mendiskusikan beberapa detail yang lebih baik dengan Wali, Ling Han meninggalkan Akademi Bela Diri. Dia awalnya ingin berurusan dengan beberapa permusuhan lama dan menyeret keluar Imperial Void Celestial King dan putranya untuk memberi mereka pukulan yang sehat. Namun, dia tidak dapat menemukan mereka berdua, dan sepertinya mereka telah pergi ke Realm Battlefield. Namun, Ling Han tidak ingat melihat mereka di tingkat pertama. Mungkin Imperial Void Celestial King sudah menjadi Heavenly Venerate. Ini tidak mustahil. Lagi pula, Imperial Void Celestial King tidak kalah berbakatnya dengan Karmic Life Heavenly Venerable. Yang dia kekurangan hanyalah beberapa peluang langkah, dan karena itulah dia tidak dapat mengambil langkah penting itu. Bahkan saat berada di alam surgawi, dia sudah sangat dekat untuk maju ke tingkat yang mulia surgawi. Setelah tiba di dimensi transenden ini, akan sangat normal baginya untuk maju dengan pesat. Jadilah itu jika dia maju. Di mata Ling Han, First Tier Heavenly Venerates hanya biasa saja. Dia bisa dengan mudah menyaingi mereka. Sementara itu, jika dia juga menjadi yang mulia surgawi tingkat pertama, keuntungannya yang diberikan oleh energi partikel void akan memungkinkannya untuk menghancurkan yang mulia surgawi tingkat pertama lainnya seolah-olah mereka adalah mainannya. Setelah beberapa dekade dihabiskan untuk perjalanan, Ling Han akhirnya kembali ke Realm Battlefield. Ling Han mendiskusikan rencananya dengan Permaisuri. Lagi pula, tidak ada yang pernah berhasil di jalan ini sebelumnya. Faktanya, ini adalah jalan tanpa tujuan. Karena itu, dia perlu membicarakannya dengan istrinya. Maiden Row yang menyihir dan yang lainnya juga bergabung dalam diskusi ini, dan semua wanita memiliki pendapat mereka sendiri. Beberapa berpendapat bahwa Ling Han tidak perlu memaksakan diri terlalu keras. Bahkan jika dia melambat dan mengambil langkah demi langkah, dia pada akhirnya masih akan menjadi yang mulia surgawi terkuat, salah satu yang terkuat. Namun, jika dia benar-benar memilih jalan ini, kemungkinan besar dia akan membuang waktu bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Sementara itu, Permaisuri dengan tegas mendukung Ling Han. Bahkan, dia ingin menemaninya dan juga mengambil jalan ini untuk menjadi yang mulia surgawi tingkat pertama yang paling kuat. Setelah memikirkannya lagi, Ling Han akhirnya memutuskan untuk mengikuti kata hatinya. Kalau tidak, dia pasti akan menyesal. Dia akan dibiarkan merenungkan betapa kuatnya dia jika dia bersikeras mengikuti jalan ini. Setelah membuat keputusan, Ling Han tidak bisa lagi digoyahkan. Dia pergi ke administrasi surgawi untuk meminta cuti. Secara umum, setiap orang yang menjadi Pseudo Heavenly Venerate harus datang ke sini dan menyumbangkan kekuatan mereka untuk melawan histeria. Ini bukan tanggung jawab si Fulan, melainkan tanggung jawab semua orang. Dengan demikian, permintaan cuti tak terbatas Ling Han seharusnya tidak mungkin disetujui. Namun, karena kontribusinya terlalu mempesona, dia telah masuk ke papan peringkat umum, dengan kontribusinya ratusan atau bahkan ribuan kali lebih besar daripada yang lain. Apa ruginya memberinya cuti? Dengan demikian, dua yang mulia surgawi yang bertanggung jawab atas area ini menyampaikan permintaan cuti Ling Han kepada atasan. Jawabannya cepat, permintaan ditolak. Penolakan ini diberikan oleh petinggi di tingkat keempat. Rupanya, ini adalah orang dengan nama keluarga He. Kata-katanya adalah sebagai berikut. Jika seseorang dapat menikmati perlakuan khusus di tempat ini, maka mungkin seseorang dengan kontribusi besar bahkan dapat melarikan diri saat menghadapi pertempuran. Setelah mendengar kata-kata ini, Ling Han langsung menebak identitas orang ini. Orang ini pasti ayah He Yufeng. FACK, betapa sangat piciknya. Ling Han diam-diam mengepalkan tinjunya. Namun, tanpa mendapat izin, dia secara alami tidak bisa meninggalkan Realm Battlefield untuk waktu yang lama. Lagi pula, jika semua orang menjadi begitu santai dan tidak peduli, bagaimana mungkin mereka masih melawan histeria? Jadi, di medan perang Realm, disiplin memerintah di atas segalanya.
Setiap orang harus mematuhi perintah. Jika Ling Han mengabaikan penolakan ini dan tetap memilih untuk pergi, dia tidak perlu kembali ke tempat ini. Jika dia berani kembali, dia pasti akan ditangkap dan bahkan mungkin dieksekusi di tempat. Dia akan dianggap sebagai desertir. Apa yang harus saya lakukan? Saat Ling Han dengan cemas memikirkan hal ini, pesanan lain dengan cepat tiba. Ini adalah perintah dari atasan lain, dan orang yang datang untuk mengirimkannya adalah Lin Piaosui. Perintah siapa ini? Lin Luo, yang mulia surgawi tingkat ke-7. Pendapatnya adalah bahwa Ling Han adalah keajaiban tiada taraf yang berpotensi naik ke tingkat ke-7 di masa depan, yang akan memungkinkannya untuk mengubah gelombang pertempuran. Oleh karena itu, orang seperti itu harus diberi lebih banyak kebebasan, dan tidak terbebani oleh aturan dan peraturan yang kaku. Sama seperti itu, dua yang mulia surgawi di administrasi surgawi dengan cepat menyetujui permintaan Ling Han untuk cuti yang tidak terbatas. Sama seperti kata-kata Wu Zihong telah mengurangi pelanggaran aturan Wu Hao yang menjadi tidak lebih dari menyebabkan keributan, kata-kata Lin Luo juga memiliki kekuatan seperti itu. Ketujuh tingkat surgawi yang mulia adalah yang paling kuat di dunia ini. Terima kasih, Nona Lin, kata Ling Han kepada Lin Piaosui sambil menggenggam tangannya. Dia telah sangat membantunya. Lin Piaosui tersenyum tipis, dan berkata, kamu adalah orang kedua yang membuat kakekku berbicara dan melanggar peraturan. Minat Ling Han terusik, dan dia bertanya, siapa yang pertama? Bibiku, jawab Lin Piaosui dengan santai. Lin Yulian, putri dari klan Lin. Dia adalah anggota paling luar biasa dari klan mereka, dan dia menikmati kedudukan yang setara dengan Sin Qihu. Dia dianggap sebagai seseorang yang memiliki peluang terbesar untuk mencapai tingkat ke-7. Ling Han mengangguk, berkata, aku pasti tidak akan mengecewakan Tuan Lin. Chapter 2740. Mengalami kekuatan dimensi. Ling Han berangkat, ditemani oleh permaisuri dan yang lainnya. Dia berencana untuk mengundang Karmic Life Heavenly Venerable, anjing hitam besar, dan Kaisar Hujan juga. Jika mereka berhasil, mereka akan menjadi yang paling kuat, entah itu di tingkat pertama, tingkat ke-6, atau tingkat ke-7. Tidak ada yang bisa menebak apakah mereka akan berhasil atau tidak, tapi setidaknya patut dicoba. Namun, sayang sekali hanya permintaan cuti permaisuri yang disetujui. Dia adalah istrinya, jadi dia bisa menikmati keuntungan seperti itu. Namun, ini tidak terjadi pada yang lain. Aturan tidak bisa ditekuk lagi dan lagi. Lagi pula, Ling Han bukanlah pemuja surgawi tingkat ke-7. Ling Han menghela nafas dengan emosi. Kemana perginya Hun Yu? Betapa menyenangkannya pergi bersama, bukan? Dia kemungkinan besar berada di tingkat ke-5, kata permaisuri. Ling Han mengangguk setuju. Hun Yu telah dibawa pergi oleh Yang Mulia tingkat ke-4. Jadi sangat mungkin dia berkultivasi di medan perang tingkat ke-5, dia pasti berkultivasi karena mengirimnya ke pertempuran melawan pasukan histeria di tingkat itu tidak akan berbeda dengan mengirimnya ke kematiannya. Kami akan mencarinya ketika kami kembali. Mereka berdua berpegangan tangan saat mereka pergi. Sementara itu, yang lainnya tetap tinggal di kediaman tamu surgawi karena keterbatasan tingkat kultivasi mereka. Mereka berjalan santai, dan seolah-olah mereka adalah pasangan dewa. Jika histeria tidak ada, alangkah baiknya kita menemukan tempat yang tenang untuk menetap. Permaisuri tiba-tiba berkata dengan emosi. Dia telah berperang melawan pasukan histeria selama bertahun-tahun, menyaksikan bagian yang adil dari darah dan kematiannya. Pada saat ini, dia tidak bisa membantu tetapi membuat pernyataan seperti itu. Setelah kita mengalahkan histeria, kita akan mencari tempat yang tenang untuk menetap dan memiliki banyak anak bersama, kata Ling Han sambil tersenyum. Ada kilau di mata indah permaisuri saat dia dengan ringan menggigit bibir bawahnya. Dia sangat cantik. Ling Han langsung tergoda olehnya, dan dia segera menariknya ke kediaman tamu surgawi. Bagaimanapun, mereka punya banyak waktu luang,
jadi tidak ada salahnya untuk bercinta. Setelah melakukan perjalanan selama lebih dari 300 tahun, Linghan dan Permaisuri akhirnya tiba di perbatasan antara Flaming Frost Realm dan dimensi lain. Ini adalah alam negatif yang mendalam, sebuah dimensi tingkat tinggi. Tidak ada lagi pertempuran di sini. Namun, dimensi yang berbeda akan saling tolak. Jadi meskipun tidak ada bahaya dari orang lain di sini, pasti akan ada bahaya yang ditimbulkan oleh alam. Semburan arus udara yang kacau menghantam, memamerkan kekuatan langit dan bumi yang melampaui regulasi. Kembali ketika alam surgawi bertabrakan dengan alam asing, sebuah dunia kecil telah diciptakan. Ketika dunia kecil ini akhirnya dilenyapkan, gelombang kejut energi yang dilepaskannya menyebabkan bahkan Yang Mulia Wulei menderita luka ketika dia melewatinya. Ini adalah tanda yang jelas dari kekuatan langit dan bumi. Kenapa kamu tidak masuk ke Celestial Gas Residence juga? Saya akan membawa kita melewati area ini, kata Linghan. Permaisuri mengangguk dan memasuki kediaman tamu surgawi. Dia tidak bertindak keras kepala. Linghan menyalurkan gulungan surga yang tidak bisa dihancurkan, menyebabkan simbol emas langsung berdenyut di sekujur tubuhnya, membentuk lonceng emas di sekelilingnya. Dia kemudian melangkah maju, menyerang dengan kepala lebih dulu ke dalam arus kekacauan. Ledakan, kekuatan yang menghancurkan melonjak, menyebabkan lonceng emas di sekitar Linghan bergetar hebat. Seolah-olah lonceng emas akan pecah kapan saja. Dia buru-buru mempercepat langkahnya saat retakan yang terlihat muncul di permukaan lonceng emas. Hanya dalam beberapa menit, retakan ini sudah menjadi retakan yang memungkinkan gumpalan energi kacau menerobos masuk. Linghan buru-buru menyalurkan gulungan surga yang tidak bisa dihancurkan dengan kekuatan penuhnya, memperbaiki retakan ini dengan susah payah. Ini sangat menakutkan. Saat menyalurkan gulungan surga yang tidak bisa dihancurkan, pertahanannya bisa menyaingi Yang Mulia Surgawi tingkat pertama. Dia menggertakkan giginya saat dia terus menahan rentetan serangan. Namun, semakin jauh dia berkelana ke daerah ini, semakin dahsyat ledakan arus udara yang kacau itu. Simbol pada lonceng emas terus meredup, sementara Linghan terus menyuntikkan kekuatannya untuk memperbaiki lonceng, membiarkan simbol menyala lagi. Ini benar-benar terlalu sulit. Stamina Linghan sangat besar, namun dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terengah-engah sekarang. Dia merasakan keinginan untuk berbaring dan tidur selama beberapa tahun. Seseorang harus menyadari bahwa dia tidak merasa begitu lelah bahkan setelah bertarung melawan Wu Hao yang selama puluhan ribu tahun. Dia meludahkan darah, dan pembuluh darah menonjol di sekujur tubuhnya. Namun, dia masih terus menyalurkan gulungan surga yang tidak bisa dihancurkan tidak peduli biayanya. Kalau tidak, itu tidak akan menjadi masalah sederhana baginya menghadapi bahaya yang berbahaya. Kediaman tamu surgawi akan segera dihancurkan, membawa kematian bagi para wanita di dalamnya. Demi kekasihnya, Linghan mengerahkan semangat juang yang gigih. Itu adalah pertempuran yang sengit, namun dia terus bertahan dan maju, dengan langkahnya yang semakin cepat. Setelah seharian penuh, Linghan akhirnya berhasil keluar dari zona bahaya. Peng, dia langsung ambruk ke tanah. Dia merasa seolah-olah semua tulangnya hancur, dan seolah-olah tubuhnya telah kehabisan energi. Hanya setelah berbaring selama 10 tahun, Linghan akhirnya bangkit kembali. Dia merasa seperti telah memulihkan 10% energinya. Dia mulai mengekstrak energi partikel void. Setelah 3 tahun berikutnya, dia akhirnya memulihkan 80% energinya. Dia tidak duduk-duduk lagi, memilih untuk berangkat sebagai gantinya. Permaisuri juga keluar, dan mereka berdua mulai menyelidiki langit dan bumi ini. Ki spiritual dalam dimensi ini lebih lemah daripada Flaming Frost Realm, meski masih sangat kaya dan berlimpah. Bagaimanapun, ini adalah dimensi tingkat tinggi yang masih jauh lebih kuat dari alam surgawi. Keduanya berangkat untuk mencari gunung berapi raksasa. Mereka ingin memahami kekuatan unik dunia ini, jadi semakin dekat dengan inti dunia mereka,
semakin mudah hal ini terjadi. Namun, melakukan perjalanan ke inti dunia bukanlah tugas yang mudah. Menurut Wali, mereka bisa mencapai inti dunia setelah menemukan gunung berapi raksasa dan masuk melalui kawahnya. Setelah beberapa bulan, keduanya menemukan gunung berapi raksasa, yang segera mereka masuki. Lucunya, mereka bertemu dengan sekelompok petualang dalam perjalanan mereka, dan orang-orang ini secara aktif memperingatkan mereka tentang bahaya besar di daerah ini, kemungkinan besar karena kecantikan permaisuri. Ketika mereka melihat Ling Han dan permaisuri langsung melompat ke kawah gunung berapi, mata mereka hampir melotot. Setelah melihat-lihat sebentar, Ling Han dan permaisuri menggelengkan kepala. Magma di daerah ini bersuhu sangat tinggi, namun masih berjuang untuk melelehkan logam surgawi. Tugas seperti itu akan memakan waktu bertahun-tahun. Selain itu, kedalamannya sangat dangkal, dan tidak lama kemudian mereka mencapai dasar. Secara alami tidak mungkin mencapai inti dunia di sini. Ling Han dan permaisuri keluar dari gunung berapi dan melanjutkan pencarian mereka. Tentu saja, mereka tidak lupa berkultivasi saat memulai ekspedisi ini. Akhirnya, setelah 7.000 tahun, mereka menemukan super volcano. Menurut legenda alam negatif mendalam, ini adalah tanah terlarang yang pasti. Bahkan Raja Surgawi akan terpaksa berhenti di jalur mereka. Namun, Ling Han tidak takut. Setelah bertahun-tahun berkultivasi kembali, permaisuri juga telah menguasai sebagian besar peraturan di dunia ini. Dia sekali lagi bisa menggunakan kecakapan pertempuran di surga ke-9. Mereka memasuki gunung berapi, dan langsung disambut oleh suhu tinggi. Permaisuri segera berteriak kaget. Suhu di sini terlalu tinggi. Ling Han menariknya ke kediaman tamu surgawi, dan terus menjelajah sendirian. Gunung berapi ini sangat dalam, dan Ling Han masih belum mencapai dasarnya setelah turun selama 10 hari. Saat ini, magma di sekelilingnya sudah menjadi merah kusam. Kekuatan destruktifnya sangat besar, dan Ling Han tidak punya pilihan selain menyalurkan gulungan surga yang tidak bisa dihancurkan untuk melawan kekuatannya. Setelah turun selama 3 tahun, Ling Han akhirnya mencapai dasar. Tidak ada lagi magma di sini. Sebaliknya, dia dikelilingi oleh bongkahan batu aneh. Di depannya ada hamparan kehampaan, di tengahnya melayang sebuah bola 18 warna yang terpancar dengan kekuatan yang tak terlukiskan. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa didekati dan tidak bisa disentuh. Itu adalah inti dari dimensi. Faktanya, kekuatan langit dan bumi sangat dalam. Namun, dibatasi oleh peraturan, hanya sebagian kecil dari ini yang dapat dilepaskan. Namun, jika ada yang berani menyentuh inti dimensi, mereka akan menderita murka penuh dari langit dan bumi. Itu akan sangat berbahaya. Yang Mulia Surgawi tingkat ke-7 memiliki hak untuk menyentuh inti dimensi. Faktanya, mereka bahkan bisa menghancurkan inti dimensi ini. Namun, Ling Han pasti tidak bisa mencapai ini. Dia sama sekali tidak berani mendekati inti dimensi, menjaga jarak. Jika dia berjalan lebih dekat, dia akan hancur berkeping-keping oleh kekuatan luar biasa yang dimiliki inti. Sementara itu, permaisuri juga telah keluar dari kediaman tamu surgawi, dan duduk lebih jauh dari inti. Keduanya mulai memahami kekuatan dimensi, menangkap kekuatan unik dari alam negatif yang mendalam. Jika Raja Surgawi Surga ke-9 ingin naik ke tingkat sudo surgawi yang mulia, langkah pertama adalah memahami kekuatan unik dari dimensi tersebut. Namun, berapa banyak orang yang bisa berhasil? Ini jauh, terlalu sulit. Jadi, bahkan dengan bakat luar biasa permaisuri dan Ling Han, mereka masih tidak dapat membuat kemajuan apapun dalam jangka pendek. Bersambung ke chapter 2741. Bagi Anda sahabat kultivator, ketua klan dan sekte, yang telah mengikuti channel Tortorokai, admin mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.